Halo semuanya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Bayangan waktu yang terukir. Bagian 1. Pernikahan yang membeku dan keajaiban kedua. Musim dingin yang beku di dalam hati. Udara di penthouse mewah milik keluarga Kim sedingin marmer di lantai. Sudah 2 tahun Seo Yeji hidup di tengah kemewahan yang sunyi ini. Dan selama 2 tahun itu pula, suhu hatinya tak pernah naik melampaui titik beku. Di usianya yang ke-28, ia seharusnya menikmati masa-masa puncak pernikahan. Tetapi ia justru terperangkap dalam sebuah kontrak sosial yang dingin, berlabel pernikahan dengan Kim Tak-gu. Yeji berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit, memandang gemerlap lampu Seoul yang tampak seperti pecahan kristal di malam hari. Refleksinya di kaca menunjukkan seorang wanita yang sempurna secara penampilan, gaun sutra mahal, rambut hitam legam yang diatur elegan, dan mata yang besar, tetapi matanya menyimpan jurang kehampaan yang tak terukur. Suaminya, Kim Tak-gu, CEO Grup Taesan, tidak pernah menyentuhnya. Bukan karena ia tak menarik, tetapi karena hati Tak-gu telah ditempati oleh bayangan masa lalu yang salah alamat. Yeji tahu betul alasannya, seorang wanita bernama Lisa, yang diyakini Tak-gu sebagai penyelamat hidupnya 20 tahun yang lalu saat ia mengalami kecelakaan masa kecil. Yeji telah berusaha keras menepis bayangan itu, menjadi istri yang sempurna, mengurus rumah tangga, bahkan membantu pekerjaan sosial Tak-gu, tetapi sia-sia. Di mata Tak-gu, Yeji hanyalah kewajiban, sedangkan Lisa adalah takdir. Malam itu, Jumat yang seharusnya menjadi waktu mereka makan malam bersama, Yeji menyiapkan meja makan yang indah dengan lilin dan hidangan kesukaan Tak-gu. Pukul 8, bel pintu berbunyi. Bukan Tak-gu, melainkan sekretaris pribadinya, Kang Hun, yang membawa permintaan maaf. Nyonya, Tuan Kim ada pertemuan mendesak dan tidak bisa pulang malam ini. Beliau meminta maaf, ujar Kang Hun. Matanya memancarkan rasa kasihan yang berusaha disembunyikan. Yeji tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai matanya. Tentu, Kang Hun, terima kasih sudah repot-repot datang. Namun, saat Kang Hun berbalik, Yeji mendengar samar-samar suara dari ponsel Kang Hun yang terbuka. Suara Tak-gu. Ya, aku akan menginap di sini malam ini. Lisa, ada apa? Kau kedinginan. Tunggu sebentar. Aku akan menyalakan perapiannya. Anggap saja ini malam kita berdua. Karena aku harus menghadiri jamuan makan malam formal besok. Yeji pasti sudah tidur. Napas Yeji tercekat. Ia meraih tepi meja makan hingga buku-buku jarinya memutih. Malam yang seharusnya dihabiskan bersamanya, kini dihabiskan bersama Lisa. Alasan, pertemuan mendesak, adalah kebohongan yang dingin. Kang Hun, yang menyadari kesalahannya, buru-buru menutup telepon dan membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya, Nyonya, saya permisi. Yeji hanya mengangguk. Setelah Kang Hun pergi, ia berjalan perlahan ke meja makan. Hidangan utama, steak wagyu kesukaan Tak-gu, kini mulai mendingin. Ia mematikan lilin satu persatu. Kegelapan mulai merayapi ruang makan. Ia berjalan menuju kamar tidur utama, yang selalu terasa terlalu besar dan kosong. Ia mengambil bingkai foto pernikahan mereka. Dalam foto itu, Tak-gu tampak tampan dan formal, tetapi pandangan matanya jauh dan hampa. Selama 2 tahun, Tak-gu, bisiknya pelan pada foto itu. Aku mencintaimu. Aku memilih untuk menikahimu meski aku tahu ada Lisa. Aku berharap, cintaku bisa menembus bayangan palsu itu. Ia meletakkan foto itu, mengambil kunci mobilnya, dan jaket tebal. Ia tak sanggup lagi berada di rumah ini. Ia perlu udara, perlu jarak dari kesunyian yang mematikan, titik balik yang menghancurkan. Yeji mengemudi tanpa tujuan di jalanan kota Seoul yang ramai. Pikirannya dipenuhi kilasan ingatan. Saat ia pertama kali bertemu Tak-gu di sebuah acara universitas, saat mereka secara formal diperkenalkan keluarga, dan saat ia dengan bodohnya menerima lamaran Tak-gu, meyakini bahwa ia bisa memenangkan hatinya. Ia tahu, satu-satunya alasan Tak-gu menikahinya adalah karena keluarga mereka telah berjanji untuk menjodohkan keturunan mereka. Kewajiban. Itu saja, Yeji tiba-tiba membelokkan mobilnya menuju kawasan Gangnam. Menuju alamat yang sangat ia hindari.
Apartemen mewah tempat Lisa tinggal dan tempat Takgu rapat mendesak. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, dekat dengan taman yang remang-remang. Ia tak berniat masuk, hanya ingin melihat. Jendela apartemen di lantai 20 itu bercahaya hangat. Tepat saat ia hendak pergi, ia melihat Takgu di balkon, memeluk Lisa. Takgu tampak berbeda, santai dan hangat. Tawa Lisa terdengar jelas meski jaraknya jauh. Kemudian, ia melihat Takgu mencium kening Lisa, lalu memandang ke arah Lisa dengan tatapan penuh pemujaan, yang di masa depan pernah ia dengar dalam rekaman suara. Lisa, kaulah satu-satunya yang kucintai. Aku tidak pernah meragukan bahwa kaulah yang menyelamatkanku 20 tahun lalu. Pernikahan ini hanya kontrak. Aku akan mengakhirinya secepat mungkin. Tunggu aku. Kalimat itu, yang pernah ia dengar sebelumnya, kini terulang di benaknya dengan gambaran visual yang nyata. Hati Yeji hancur berkeping-keping. Ia bukan hanya tidak dicintai, ia juga dijadikan penghalang. Air mata Yeji membanjiri pipinya. Ia memundurkan mobilnya dengan tergesa-gesa. Pandangannya kabur karena air mata. Ia hanya ingin menjauh, sangat jauh. Ia memasuki jalan tol, menekan pedal gas sekuat tenaga. Air mata, kecepatan, dan rasa sakit menciptakan kombinasi yang fatal. Tiba-tiba, sebuah truk besar dari jalur lain muncul di depannya, melanggar batas kecepatan. Yeji berusaha membanting setir, tetapi terlambat. Bam! Dunia Yeji berubah menjadi dentuman logam yang mengerikan, pecahan kaca, dan suara alarm mobil yang melengking. Kepalanya terbentur keras, darah mengalir hangat dari dahinya. Detik-detik terakhir yang ia rasakan adalah rasa dingin yang menjalar dari perutnya hingga ke ulu hati. Ia mendengar suara orang berteriak dan sirene, sebelum kegelapan total menelannya. Perjalanan kembali ke titik awal. Yeji merasakan sakit yang menusuk. Bukan sakit akibat benturan, tetapi sakit yang terasa seperti rohnya ditarik paksa. Dalam kegelapan itu, ia melihat sekelebat ingatan yang cepat, seperti film yang diputar mundur. Malam pernikahannya, pertengkarannya dengan Takgu, pertemuan pertamanya, kelulusannya, hingga ke masa SMA. Ini adalah akhir, pikirnya pasrah. Akhir dari penderitaan dan pernikahan yang salah ini. Namun, sensasi tarikan itu tidak berhenti. Ia merasakan pusaran cahaya yang terang benderang, diikuti oleh aroma yang familiar. Bukan bau rumah sakit, melainkan aroma buku-buku dan kayu pinus yang hangat. Yeji membuka matanya, pandangannya berputar, lalu fokus. Ia tidak melihat plafon rumah sakit yang putih dan dingin. Ia melihat poster band indie lama di dinding, rak buku penuh novel fantasi, dan sebuah meja belajar yang berantakan dengan tumpukan buku pelajaran sejarah Korea dan ekonomi mikro. Ini adalah kamarnya, kamar lamanya di rumah orang tuanya. Ia panik, ia menyentuh wajahnya. Tidak ada luka, tidak ada jahitan. Ia berlari ke cermin di pojok ruangan. Wajah di cermin itu tampak lebih muda, kulitnya halus tanpa garis lelah. Matanya tampak lebih besar dan penuh semangat. Ia mengenakan piyama motif kartun lama yang ia buang bertahun-tahun lalu. Ia menatap kalender meja di samping cermin. Tanggal 12 Desember tahun 2005. Ia kembali ke masa lalu. Ia kembali ke usianya yang ke-19. Tepat 1 tahun sebelum ia pertama kali bertemu Kim Takgu. Yeji menjerit kecil dan menutup mulutnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia merasakan kekuatan, stamina, dan bahkan pakaiannya yang sudah lama ia lupakan. Ia menyentuh pipinya, merasakan kehangatan yang kontras dengan dinginnya kamar Takgu di masa depan. Ia kembali. Keajaiban, atau mungkin kutukan, telah memberinya kesempatan kedua. Tekad di tengah kebingungan, pintu kamarnya terbuka, dan ibunya muncul. Tampak jauh lebih muda dan sehat. Yeji, ada apa? Sayang, kamu teriak, tanya sang ibu cemas. Yeji dengan cepat memeluk ibunya erat-erat. Air mata bahagia sekaligus bingung mengalir. Ibu, aku baik-baik saja. Aku hanya mimpi buruk. Setelah menenangkan ibunya, Yeji kembali duduk di tempat tidurnya. Ia perlu menganalisis situasinya. Tujuan utama, menghindari Kim Takgu. Jika ia tak bertemu, ia takkan menikah, dan ia takkan menderita. Waktu, 2005.
Takbu saat ini pasti berusia 21 dan sedang kuliah di Universitas Nasional Seoul SNU. Yeji akan masuk Universitas Seohwa. Ancaman, takdir, Yeji tahu. Di alur waktu asli, Takbu dan dia bertemu setahun lagi. Saat Takbu datang ke kampusnya sebagai guest speaker dan insiden kecil membuat mereka terikat. Yeji mengambil buku catatan dan menuliskan daftar tindakan. Ganti universitas, pindah ke universitas di luar kota, atau yang sangat jauh dari SNU dan koneksi keluarga Kim. Ubah jurusan. Jangan ambil jurusan administrasi bisnis yang menghubungkannya dengan dunia Takbu. Ambil jurusan yang jauh, seperti astronomi atau seni rupa. Putus kontak sosial. Hindari semua teman yang berpotensi menjadi jembatan dengan keluarga Kim. Selesaikan misteri. Gunakan waktu ini untuk menyelidiki secara mendalam misteri penyelamat 20 tahun lalu. Jika ia bisa mengungkap kebenaran tentang Lisa, ia akan memotong benang takdir Takbu sepenuhnya. Memastikan Takbu tidak terikat pada ilusi masa lalu. Baik dengannya sebagai Yeji sang penyelamat maupun Lisa, sang penipu. Tekadnya bulat, ia takkan mengulangi kesalahan yang sama. Ia akan menciptakan hidup baru. Bebas dari bayangan Kim Takbu. Ia sudah merasakan sakitnya. Ia takkan membiarkan takdir mempermainkannya lagi. Aku akan mengubahnya. Bisik Yeji. Suaranya penuh api yang baru. Aku tidak akan menjadi wanita di foto itu lagi. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Yeji membuka laptop lamanya. Hal pertama yang ia cari adalah beasiswa universitas di Busan. Ia harus bergerak cepat. Waktu ini sangat berharga. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia akan menolak Takbu. Bahkan sebelum mereka bertemu. Malam itu, Seo Yeji yang baru lahir kembali mulai merencanakan pelariannya dari takdir. Ia tidak tahu bahwa takdir adalah jaring laba-laba yang tak terlihat. Dan semakin keras ia melawan, semakin kuat ia terjerat. Di masa depan, Lee Ji-hun akan menjadi tempat berlindungnya. Tetapi Yeji tidak tahu bahwa justru melalui Ji-hun lah, Takbu akan kembali masuk ke dalam hidupnya. Bagian 2. Menciptakan kehidupan baru dan cinta yang berbeda. Melarikan diri dari Seoul. Setelah keputusan bulatnya di malam itu, Seo Yeji bergerak cepat. Dengan keunggulan memiliki memori 9 tahun ke depan. Ia tahu persis mana jalur yang harus diambil dan mana yang harus dihindari. Ia tidak lagi peduli pada ekspektasi sosial orang tuanya yang kaya raya. Yang ia butuhkan hanyalah anonimitas dan jarak dari Kim Takbu. Keputusannya untuk pindah ke Busan diterima dengan kecurigaan oleh orang tuanya, terutama karena Yeji dikenal sangat terikat dengan Seoul. Namun, Yeji beralasan ingin suasana baru dan mencari jurusan yang lebih niche. Ia berhasil meyakinkan mereka untuk mendaftar di Universitas Nasional Busan, mengambil jurusan sastra klasik, jurusan yang sama sekali tidak berhubungan dengan dunia bisnis atau koneksi Takbu. Pada awal musim semi 2006, Yeji meninggalkan rumahnya di Seoul, membawa serta barang seadanya dan bekal pengetahuan masa depan yang tak ternilai harganya. Ia menyewa kamar kos kecil di dekat kampus. Di sana, ia hanya dikenal sebagai Seo Yeji, mahasiswi sastra klasik yang pendiam dan fokus pada buku-bukunya. Ia memotong rambutnya, mengganti gaya berpakaiannya menjadi lebih kasual dan tidak menarik perhatian. Ia harus memastikan dirinya tidak menarik di mata Takbu, seorang pria yang terbiasa dengan wanita berkelas tinggi. Kehidupan barunya terasa seperti udara segar, jauh dari kemewahan, jauh dari gosip sosialita, dan yang terpenting, jauh dari bayangan dingin Kim Takbu. Yeji menikmati setiap detik kebebasannya, tenggelam dalam puisi dan prosa kuno. Ini adalah waktu yang seharusnya ia nikmati di alur waktu aslinya, sebelum ia terlalu sibuk mengejar Takbu. Lee Ji-hun. Cinta yang terlewatkan. Di kampus barunya, Yeji kembali bertemu dengan seseorang dari masa lalunya yang bahagia, Lee Ji-hun. Ji-hun adalah teman sekolah Yeji saat SMA, seorang pria dengan senyum hangat, otak yang cerdas di bidang teknik, dan kepribadian yang santai. Di alur waktu aslinya, Yeji terlalu fokus pada ambisi dan dunia elit yang ia kejar, sehingga ia menolak Ji-hun yang saat itu sempat menyatakan perasaan padanya. Kini, dengan hati yang hancur dan kebutuhan akan cinta yang tulus, Yeji melihat Ji-hun dengan sudut pandang yang berbeda. Ji-hun adalah antitesis dari Kim Takbu.
Jika Takbu adalah ambisi, Ji-hun adalah kedamaian. Jika Takbu adalah es, Ji-hun adalah musim semi. Mereka bertemu di perpustakaan kampus. Ji-hun, yang mengambil jurusan teknik elektro, sedang mengerjakan proyek robotik. Sementara Yeji tenggelam dalam Iliad karya Homer. Seo Yeji, benar-benar kamu. Ji-hun berdiri di samping mejanya. Matanya bersinar. Yeji tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia berikan sejak kembali. Lee Ji-hun, ternyata kita satu kampus. Ji-hun ternyata tidak berubah. Dia masih sopan, lucu, dan selalu siap membantu. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Mulanya sebagai teman akrab yang bernostalgia. Yeji menceritakan semua mimpinya di masa lalu. Tetapi kini ia memasukkan Ji-hun sebagai bagian dari rencana kebahagiaannya. Setelah beberapa bulan, tepat di musim panas yang cerah, Ji-hun menyatakan perasaannya lagi. Yeji, aku tahu dulu kamu menolakku. Tapi, kamu yang sekarang, kamu terlihat lebih rileks, lebih jujur pada dirimu sendiri. Aku tetap mencintaimu, Yeji. Apakah kali ini, aku punya kesempatan? Tanya Ji-hun, memegang tangannya di tepi pantai Haeundae. Yeji menatap mata Ji-hun yang penuh ketulusan. Ini adalah cinta yang tidak ia minta, tidak ia kejar, dan tidak memiliki syarat. Ini adalah cinta yang sehat. Ya, Ji-hun, aku ingin mencobanya. Jawab Yeji. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia memilih Ji-hun, memilih kehangatan, memilih untuk memutus lingkaran nasib yang menghubungkannya dengan penderitaan. Mereka pun resmi berpacaran. Yeji merasakan kedamaian yang mendalam dalam pelukan Ji-hun. Dengan Ji-hun, ia melupakan rasa dingin yang pernah ia rasakan bersama Takbu. Ia merasa telah sukses mengubah takdirnya. Bayangan yang mulai mengintai pertemuan yang terlarang. Yeji yakin ia sudah aman. Busan sangat jauh dari Seoul, dan sastra klasik jauh dari Taesan Group. Namun, takdir memiliki cara yang mengerikan untuk bekerja. Suatu sore, Yeji dan Ji-hun sedang menikmati kopi di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di distrik universitas. Ji-hun, dengan bangga, menunjukkan Yeji proposal proyek tekniknya yang baru, sebuah sistem energi terbarukan untuk komunitas kecil. Ini adalah proyek terbesarku, Yeji. Jika ini berhasil, aku mungkin bisa mendapatkan sponsor dari salah satu grup besar. Jelas Ji-hun bersemangat. Saat itu, pintu kafe terbuka. Udara dingin masuk bersama siluet seorang pria tinggi dan tegap, yang langsung menarik perhatian semua orang di kafe. Kim Takbu, dia tampak lebih muda, tetapi auranya yang dominan dan dingin tidak berubah. Yeji mengenalnya, bahkan dari aroma parfum mahalnya. Ia berusia 21, masih mahasiswa SNU, tetapi ia sudah menjadi pewaris yang sangat disegani. Yeji seketika memucat, tangannya gemetar. Ia buru-buru menundukkan kepala, menarik Ji-hun lebih dekat, dan menyembunyikan wajahnya di balik menu besar. Ada apa? Yeji, kamu sakit, bisik Ji-hun cemas. Tidak, aku tidak suka keramaian tiba-tiba. Cepat habiskan kopimu. Kita pergi. Jawab Yeji dengan suara tertekan. Takbu berjalan melewati meja mereka dan duduk di sudut VIP cafe, dikelilingi oleh beberapa eksekutif yang tampak jauh lebih tua. Rupanya, ia sedang ada perjalanan bisnis ke Busan. Saat ia duduk, pandangannya secara tak sengaja menyapu ruangan. Mata Takbu berhenti tepat di meja Yeji. Yeji tahu ia tidak boleh mendongak, tetapi insting masa depannya, yang selama ini mengawasinya, membuatnya melakukan kesalahan fatal. Ia mengangkat kepalanya sedikit. Mata mereka bertemu. Mata Takbu menyipit. Ia tidak mengenali Yeji sebagai wanita yang akan dinikahinya. Yeji di masa ini sangat berbeda. Ia tidak mengenakan barang mewah, dan ia tampak jauh lebih sederhana dan dingin. Namun, Takbu merasakan dehavu yang kuat. Wanita itu, mengapa ia merasa sangat familiar? Yeji dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera menarik tangan Ji-hun. Ayo, Ji-hun, sekarang. Mereka buru-buru meninggalkan kafe. Saat mereka pergi, Takbu sempat berdiri, mencoba melihat lebih jelas wanita itu. Tetapi Ji-hun sudah berdiri di depan Yeji, menutupi pandangannya. Takdir melalui Ji-hun, Yeji merasa mual sepanjang perjalanan pulang.
Ia nyaris bertemu Takbu. Ia nyaris mengulangi sejarah. Dia pria yang menakutkan. Ya, kata Ji-hun santai. Kim Takbu dari grup Taesan. Dia datang ke Busan untuk membeli beberapa perusahaan teknologi rintisan. Yeji terdiam. Ia tahu, Takbu di usia ini sudah mulai menjajah dunia bisnis. Keesokan harinya, Ji-hun meneleponnya dengan suara bersemangat yang luar biasa. Yeji, kau tidak akan percaya, pria yang kemarin, Kim Takbu. Dia adalah sponsor utama yang kubutuhkan. Grup Taesan tertarik dengan proyek energi terbarukan kita. Ini mendadak sekali. Padahal mereka biasanya tidak melihat proyek mahasiswa. Dunia Yeji seolah runtuh. Beasiswa gagal. Sekarang, Ji-hun mendapat sponsor dari Taesan Group. Yeji merasakan cengkeraman takdir. Ia telah berusaha lari ke Busan, menemukan cinta sejati, dan menghindari dunia bisnis. Tetapi kini, Takbu datang ke Busan dan langsung menanamkan akarnya di dalam kehidupan kekasihnya, Ji-hun. Ji-hun, kamu yakin? Maksudku, ada banyak grup besar lainnya. Tanya Yeji, mencoba menghentikannya. Kenapa? Sayang, ini kesempatan emas. Taesan akan memberi kita dana tak terbatas dan bimbingan ahli. Aku harus menghadiri rapat presentasi di Seoul minggu depan. Aku harus bertemu Kim Takbu secara langsung. Yeji merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia tidak bisa meminta Ji-hun melepaskan impiannya hanya karena ia takut pada suaminya di masa depan. Itu terlalu egois. Baiklah, Ji-hun, aku ikut denganmu, kata Yeji tiba-tiba. Apa? Tapi kenapa? Aku ingin melihatnya, jawab Yeji, mencoba terdengar santai. Tidak, aku harus mengawasi Takbu. Aku harus memastikan dia tidak mendekatimu. Dan aku harus mencari tahu mengapa Taesan tiba-tiba tertarik pada proyekmu. Yeji tahu, ini adalah risiko besar. Dengan mendampingi Ji-hun, ia akan bertemu Takbu lagi. Tetapi ia yakin bisa mengendalikan situasi. Ia memiliki Ji-hun sebagai perisai, dan ia memiliki ingatan masa depan sebagai senjata. Ia bertekad, ia akan menggunakan proyek ini sebagai kesempatan untuk mendekati misteri penyelamat 20 tahun lalu. Sambil tetap menjaga jarak emosional dan fisik dari Takbu. Yeji tidak tahu bahwa langkahnya ini justru membawa Takbu semakin dekat, sebab Ji-hun kini menjadi benang merah yang mengikat mereka. Baiklah, sayang, kita akan ke Seoul minggu depan. Mungkin kita bisa mengunjungi orang tuamu juga, kata Ji-hun ceria. Yeji tersenyum tipis. Kembali ke Seoul, ia tahu ia tidak bisa lari dari takdir. Tetapi kali ini, ia akan menghadapinya dengan pertahanan yang kuat, Lee Ji-hun di sisinya, dan kebenaran yang akan ia temukan. Bagian 3. Bayangan masa lalu pertemuan tak terduga. Kembali ke jantung takdir. Seminggu setelah pertemuan tak terduga di Busan, Seo Yeji mendapati dirinya kembali ke Seoul. Ia duduk di mobil Ji-hun, menuju gedung pencakar langit Taesan Group, sarang laba-laba yang ia berusaha hindari mati-matian. Rasa tegang mencekik lehernya. Kontras dengan kegembiraan Lee Ji-hun di sampingnya. Aku tidak percaya aku akan bertemu langsung dengan Kim Takbu. Dia idolaku dalam manajemen bisnis, kata Ji-hun, menyetir dengan gugup namun antusias. Sayang, kamu yakin mau menungguku di lobi? Ini akan memakan waktu. Aku ikut ke dalam, putus Yeji tegas. Aku ingin melihat bagaimana raksasa bisnis beroperasi. Ji-hun tersenyum. Bangga, ia tidak tahu bahwa alasan Yeji adalah menjaga jarak dan mengamati. Yeji harus melindungi Ji-hun dari potensi Takbu mendekat. Dan pada saat yang sama, ia harus mencari celah untuk memulai penyelidikannya. Ketika mereka memasuki lobi Taesan Group, Yeji merasakan tekanan masa depan menimpanya. Tempat ini terlalu familiar. Di sini ia pernah menunggu suaminya yang sibuk hingga larut malam. Namun kini, ia datang sebagai kekasih orang lain. Mereka diantar ke ruang tunggu VIP. Yeji duduk tenang di sofa. Sementara Ji-hun mondar-mandir, sibuk merevisi presentasinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Kim Takbu masuk, didampingi oleh beberapa direktur yang lebih tua. Ia mengenakan setelan gelap yang mahal. Rambutnya tertata rapi, dan matanya memancarkan ketajaman seorang pemimpin muda. Ia tampak jauh lebih mengesankan di usia 21 dibandingkan pria-pria lain seusianya. Saat pandangan Takbu menyapu ruangan, matanya langsung tertuju pada Yeji.
Aura dingin dan daya tarik yang membingungkan. Selamat datang, Tuan Lee Ji-hun. Saya Kim Tak-gu. Sapa Tak-gu dengan suara formal, mengulurkan tangan kepada Ji-hun. Terima kasih, Tuan Kim. Saya Lee Ji-hun. Merupakan suatu kehormatan. Ji-hun membalas jabat tangan dengan hormat. Selama proses perkenalan, mata Tak-gu tidak pernah benar-benar meninggalkan Yeji. Ia mencoba menganalisis wanita itu. Ia ingat wajahnya samar-samar dari kafe di Busan. Dan kini, dalam balutan blus sederhana namun elegan, wanita itu tampak semakin misterius. Wajahnya cantik, tetapi ekspresinya dingin, bahkan hampir bermusuhan. Dan Anda, tanya Tak-gu. Nadanya sedikit berubah, lebih menuntut perhatian. Sebelum Yeji sempat membuka mulut, ia sudah menyiapkan perkenalan diri yang sangat formal dan singkat. Ji-hun dengan bangga maju selangkah, meletakkan tangan posesif di bahu Yeji. Perkenalkan, Tuan Kim, ini Seo Yeji, kekasih saya, kata Ji-hun, tersenyum lebar. Mendengar kata, kekasih, mata Tak-gu sedikit melebar. Ada riak emosi tak terduga yang melintas di wajahnya. Semacam rasa terkejut dan sedikit ketidaksetujuan. Ah, Nona Seo. Tak-gu mengangguk formal. Senang bertemu dengan Anda, Nona Seo. Bukan Nyonya Kim. Batin Yeji dengan lega yang pahit. Ia telah berhasil mengubah namanya di depan Tak-gu. Yeji membalas anggukan itu. Matanya tetap dingin. Ia bertekad untuk bersikap seperti orang asing yang acuh tak acuh. Tuan Kim, jawab Yeji singkat dan formal. Tak-gu memperhatikan bagaimana tangan Ji-hun tetap di bahu Yeji. Dan bagaimana Yeji tidak protes. Ia mencatat betapa dingin Yeji menanggapi kehadirannya. Sebagian dirinya merasa tertantang oleh wanita yang tidak terintimidasi olehnya. Sebagian lagi merasa aneh. Seolah ada bagian yang hilang dari memori yang seharusnya ia miliki tentang wanita ini. Pertahanan Yeji dan keengganan Tak-gu. Selama Ji-hun mempresentasikan proyeknya, Yeji duduk di kursi paling belakang. Matanya tajam mengamati Tak-gu. Tak-gu sangat fokus, mengajukan pertanyaan cerdas tentang detail teknis proyek Ji-hun. Tak-gu muda ini adalah pria ambisius yang akan mencapai puncak kekuasaan. Namun, di sela-sela diskusi, Tak-gu selalu melirik ke arah Yeji. Yeji menyadari tatapan itu bukanlah tatapan jatuh cinta yang ia harapkan di masa depan, melainkan tatapan ingin tahu. Seolah-olah Tak-gu mencoba membaca sebuah buku yang halamannya robek. Yeji menggunakan momen ini untuk meluncurkan strateginya, membuat Tak-gu berpikir dia adalah orang yang tidak penting. Saat Tak-gu sedang berbicara serius dengan Ji-hun, Yeji mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik pesan dengan wajah bosan. Ia bahkan berpura-pura menguap kecil. Tak-gu, yang sempat menangkap gestur itu, merasa tersinggung. Di dunia sosialitas Seoul, tidak ada wanita yang akan bersikap bosan di hadapan Kim Tak-gu. Mengapa wanita itu menatapku seolah dia mengenalku, tetapi kemudian bersikap seolah aku adalah tumpukan kertas yang membosankan? Pikir Tak-gu bingung. Setelah rapat selesai, Tak-gu mengulurkan tangan lagi kepada Ji-hun. Proyek yang bagus, Tuan Lee. Kami akan segera memutuskan sponsor. Kami akan mengundang Anda ke jamuan makan malam formal akhir pekan ini, di mana Anda bisa bertemu dengan direktur-direktur yang lebih tinggi. Tentu, Tuan Kim. Kami akan datang, jawab Ji-hun bersemangat, melupakan keraguan kecil Yeji. Tak-gu menoleh kepada Yeji. Nona Seo, Anda dipersilakan untuk mendampingi Tuan Lee. Yeji menjawab sebelum Ji-hun sempat menyela. Terima kasih, Tuan Kim. Tetapi saya khawatir saya ada janji penting di Busan pada akhir pekan. Saya hanya di Seoul hari ini untuk mendampingi Ji-hun. Ini adalah kebohongan. Yeji sudah membatalkan semua rencananya. Ia tidak mau menghadiri acara sosialita yang pasti akan mendekatkan dirinya dengan Tak-gu dan keluarga Kim. Ji-hun terkejut. Tapi sayang, kamu sudah janji akan menemaniku. Yeji mencubit lengan Ji-hun pelan, memberikan tatapan peringatan. Ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Ji-hun, maaf. Oh, saya mengerti. Tentu saja, kata Tak-gu. Suaranya terdengar datar, tetapi matanya memancarkan rasa tidak percaya. Ia melihat interaksi mereka. Ia menyadari kebohongan Yeji. Wanita itu berbohong untuk menghindari pertemuan denganku. Tak-gu semakin tertarik. Yeji memulai penyelidikan. Setelah keluar dari gedung Taesan,
Yeji menyuruh Jihun kembali ke Busan duluan sementara ia beralasan ingin mengunjungi kerabat di Seoul. Jihun setuju dengan berat hati, dan berjanji akan segera kembali. Sekaranglah waktunya. Yeji harus memanfaatkan momennya di Seoul untuk menemukan bukti. Targetnya, Lisa. Yeji tahu persis di mana Lisa kuliah. Universitas Hanguk, jurusan desain. Ia tahu jadwal Lisa dari masa depannya. Lisa selalu berpartisipasi dalam pameran kampus. Yeji mulai melacak pergerakan Lisa di kampus itu. Berpakaian sangat biasa seperti seorang turis. Saat mengawasi Lisa dari kejauhan, Yeji melihat betapa Lisa di usia 19 tahun sudah terlihat sangat ambisius dan fokus pada pria kaya. Yeji mengamati saat Lisa mengirim pesan, dan sering melirik ke arah ponselnya dengan antisipasi, kemungkinan besar menunggu kabar dari Takgu. Yeji tahu, pada alur waktu aslinya, Lisa dan Takgu bertemu di acara amal kampus dalam beberapa bulan ke depan. Aku harus mendahului Lisa, bisik Yeji pada dirinya sendiri. Aku harus menemukan bukti penyelamat itu sebelum dia bisa mengikat Takgu. Pencarian Yeji membawanya ke situs berita lama, arsip kepolisian tentang kecelakaan 20 tahun lalu, dan daftar donatur rumah sakit di mana Takgu dirawat. Informasi itu sangat kabur. Yeji hanya ingat potongan-potongan. Takgu tertimpa puing-puing. Seorang anak kecil membantunya keluar, dan anak itu menghilang tanpa jejak. Kunci, hanya satu hal yang bisa mengarahkan Yeji ke kebenaran. Kalung kecil berbentuk bintang yang ia ingat Lisa tunjukkan kepada Takgu di masa depan. Kalung itu, menurut Takgu, adalah milik penyelamatnya. Yeji menyusup ke lingkungan sekitar rumah lama Lisa. Ia bertekad mencari informasi dari tetangga atau orang-orang yang mungkin ingat Lisa muda. Saat Yeji sedang duduk di kafe dekat kampus Lisa, mempelajari foto-foto berita lama, ponselnya berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Halo, Nona Seo Yeji, ini Kim Takgu. Yeji hampir menjatuhkan ponselnya. Tuan Kim, ada apa? Saya menemukan Anda meninggalkan berkas ini di Taesan, kata Takgu. Suaranya terdengar formal. Tetapi Yeji bisa merasakan ketertarikan di balik formalitas itu. Ini adalah rencana detail perjalanan proyek Tuan Li ke Amerika, yang seharusnya tidak boleh ada di Taesan. Ini sangat sensitif. Yeji ingat, itu adalah berkas yang ia bantu Jihun persiapkan. Ia pasti menjatuhkannya saat ia panik. Oh, terima kasih. Saya akan meminta Jihun mengambilnya. Tidak perlu. Saya sudah di depan lokasi Anda. Potong Takgu. Yeji menoleh kaget. Di seberang jalan, di tengah keramaian, Kim Takgu berdiri di samping mobil mewahnya. Ia menatap Yeji yang kini duduk di kafe kumuh dekat kampus Lisa, tempat yang jauh dari tempat yang seharusnya dikunjungi seorang kerabat di Seoul. Saya rasa saya harus mengembalikannya langsung, ujar Takgu, mulai menyeberang jalan. Dan mungkin, kita perlu bicara sedikit, Nona Seo. Saya ingin tahu mengapa Anda berbohong tentang janji penting Anda. Yeji merasakan napasnya tertahan. Takdir telah berhasil menjebaknya. Menggunakan berkas Jihun sebagai umpan, ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi Takgu. Sekali lagi, di luar kendalinya. Bagian 4. Jihun melindungi. Yeji menjauh. Pertanyaan yang mengganggu. Kim Takgu berjalan tenang menyeberangi jalan. Auranya yang dominan seketika menarik perhatian di kafe kecil dekat Universitas Hanguk itu. Yeji merasa seluruh dunia seolah menatapnya. Ia merasa telanjang. Semua strateginya untuk bersembunyi kini sia-sia. Takgu meletakkan map tebal di meja Yeji. Aroma parfumnya yang mahal, yang Yeji kenal baik dari masa depan, menusuk indera penciumannya. Ini, berkas yang Anda jatuhkan, kata Takgu. Suaranya tenang, namun pandangan matanya tajam dan menyelidik. Yeji buru-buru meraih map itu, pura-pura memeriksa isinya. Terima kasih, Tuan Kim. Saya sangat ceroboh. Saya akan memberikannya kepada Jihun. Nona Seo. Potong Takgu. Tidak membiarkan Yeji mengakhiri percakapan. Ia menarik kursi di hadapan Yeji dan duduk tanpa diundang. Anda berbohong kepada saya. Yeji mengangkat pandangannya. Maaf, Tuan Kim. Anda mengatakan ada urusan keluarga yang sangat penting di Busan, sehingga Anda harus menolak undangan makan malam Taesan. Jelas Takgu, menyilangkan tangannya di dada. Namun,
Saya menemukan Anda duduk di sini, sendirian, di depan Universitas Hanguk, minum kopi dan membaca dokumen yang seharusnya ada di Busan. Saya tidak melihat ada kerabat penting di sekitar Anda. Yeji merasakan pipinya memanas. Ia harus berpikir cepat. Saya kembali ke Seoul untuk mengurus masalah beasiswa. Ada dokumen yang tertinggal di sini. Saya hanya mampir sebentar sebelum kembali ke Busan sore ini. Beasiswa, di kampus ini. Takgu melirik keluar jendela. Anda kuliah sastra klasik di Busan, kan? Apakah beasiswa Anda berhubungan dengan desain arsitektur di sini? Pertanyaan Takgu tepat sasaran. Yeji semakin panik. Ia tahu Takgu muda ini cerdas dan sulit dibohongi. Ia tidak akan mudah percaya. Bukan, saya hanya bertemu teman lama di sekitar sini. Elak Yeji. Mencoba mengakhiri percakapan dengan nada dingin. Terima kasih atas berkasnya, Tuan Kim. Saya harus pergi sekarang. Yeji hendak berdiri. Tetapi Takgu mencondongkan tubuhnya sedikit. Membuat Yeji harus duduk kembali. Mengapa Anda menghindari saya, Nona Seo? Tanya Takgu belak-belakan. Mengapa Anda menolak saya dan perusahaan saya dengan upaya keras untuk terlihat bosan saat rapat? Saya tahu. Anda mengenali saya. Ada sesuatu di mata Anda yang saya kenali. Seolah kita pernah bertemu. Namun Anda bersikap seperti orang asing yang sangat ingin menjauh. Kata-kata Takgu menusuk. Ia merasakan ikatan aneh yang ia rasakan di masa depan. Kini kembali muncul di masa lalu, bahkan sebelum mereka terikat. Anda salah. Saya tidak mengenal Anda. Saya tidak pernah bergerak di lingkaran sosial Anda. Dan saya tidak tertarik pada dunia bisnis Anda, kata Yeji, mempertahankan nada dinginnya. Sikap saya hanya menunjukkan bahwa saya tidak peduli dengan uang Taesan, Tuan Kim. Jangan terlalu percaya diri. Takgu terdiam sesaat, seolah kata-kata itu mengejutkannya. Ia terbiasa dipuja, bukan dicibir. Namun, yang lebih menarik baginya adalah reaksi emosional Yeji yang sangat tertahan. Menarik, bisik Takgu, sedikit menyeringai. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda sejak di Busan. Dan semakin Anda mencoba menjauh, semakin saya merasa harus mendekat. Yeji memegang cangkir kopinya erat-erat, takut ia akan gemetar. Takdir sudah bergerak terlalu cepat. Jihun sebagai perisai. Tiba-tiba, ponsel Yeji berdering. Jihun. Yeji segera mengangkatnya. Lega karena mendapat gangguan. Jihun, ya, aku masih di Seoul. Aku baru selesai mengurus dokumen, kata Yeji, sengaja meninggikan suaranya. Sayang, aku membatalkan penerbanganku. Aku merasa tidak enak meninggalkanmu sendirian di Seoul. Aku akan segera ke tempatmu. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Kita makan malam, kata Jihun dari seberang telepon. Aku sudah hampir di stasiun. Jangan repot-repot, kata Yeji, berusaha mengusir Jihun. Takut Jihun dan Takgu bertemu lagi. Tidak, aku sudah di Seoul. Aku di distrik Gangnam. Kirimkan saja lokasimu, desak Jihun. Yeji tidak punya pilihan. Ia mengirimkan lokasi. Ia melirik Takgu yang masih duduk di hadapannya, memasang ekspresi datar. Tampaknya kekasih Anda datang menjemput, kata Takgu. Saya kira Anda tidak sendirian di Seoul. Ya, kami tidak berbohong. Kami hanya tidak suka memberitahu orang asing detail pribadi kami, jawab Yeji, kini mendapatkan kembali sedikit kendali. Tolong minggir, Tuan Kim. Saya harus menyiapkan diri. 15 menit kemudian, mobil Jihun berhenti di depan kafe. Jihun berlari masuk. Wajahnya khawatir. Namun, kekhawatiran itu langsung berganti menjadi kecanggungan ketika ia melihat Kim Takgu duduk di hadapan Yeji. Tuan Kim, Jihun tampak sangat terkejut dan gugup. Tuan Li, balas Takgu dengan formalitas yang sopan. Kebetulan sekali. Saya baru saja mengembalikan berkas proyek Anda yang dijatuhkan Nona Seo. Jihun memandang Yeji, lalu kembali ke Takgu. Ah, terima kasih banyak, Tuan Kim. Nona Seo, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bertemu Tuan Kim? Aku baru bertemu dengannya, Jihun. Dia kebetulan lewat. Yeji berbohong. Jihun berjalan mendekat, dan seperti yang dilakukannya di Taesan, ia berdiri di samping Yeji, meletakkan tangan posesif di bahu Yeji, kali ini, lebih tegas.
Ji-hun merasakan aura Takbu yang terlalu intens terhadap kekasihnya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Kim. Kami permisi dulu. Kami ada janji makan malam, kata Ji-hun. Nada suaranya protektif, menarik Yeji agar berdiri. Takbu memperhatikan tangan Ji-hun, lalu matanya kembali ke Yeji. Yeji memberinya tatapan, seolah berkata, aku milik dia. Jauhi aku. Tentu, Tuan Li. Sampai jumpa di jamuan makan malam Taesan minggu depan. Saya harap, ujar Takbu. Pandangannya tetap terkunci pada Yeji. Ada keraguan, kekecewaan, dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan di matanya. Yeji dan Ji-hun bergegas meninggalkan kafe. Saat mereka pergi, Yeji sempat melirik ke belakang dan melihat Takbu masih duduk sendirian, menatap kepergian mereka. Konflik batin dan penguatan jaringan takdir. Di mobil Ji-hun, Yeji mendengarkan Ji-hun yang berapi-api menceritakan ketidaknyamanannya. Pria itu, dia terlalu berlebihan. Yeji, dia menatapmu seolah kamu adalah miliknya. Keluh Ji-hun, memegang erat tangan Yeji. Aku tidak suka dia mendekatimu, terutama setelah dia mendanai proyek kita. Aku merasa terancam. Kata-kata Ji-hun membuat Yeji merasa bersalah. Ji-hun yang tulus dan hangat kini harus berurusan dengan intrik takdirnya. Jangan khawatir, Ji-hun, aku mencintaimu. Dia hanya klien, kata Yeji, mencium pipi Ji-hun. Namun, di dalam hatinya, Yeji merasakan keputusasaan. Dia datang ke Busan. Dia menjadi sponsor Ji-hun. Dia mengikuti saya ke tempat persembunyian saya. Setiap usaha Yeji untuk lari, justru membawa Takbu semakin dekat. Pada jamuan makan malam Taesan minggu depan, Yeji memutuskan untuk membuat keputusan yang sangat berisiko. Ia akan hadir. Ji-hun, aku berubah pikiran. Aku akan menemanimu di jamuan makan malam itu, kata Yeji malam itu. Aku akan berdiri di sisimu. Benarkah? Itu luar biasa. Sayang. Tapi kenapa tiba-tiba? Karena aku lelah bersembunyi. Jawab Yeji jujur. Jika dia memang tertarik padaku, aku akan memastikan dia tahu bahwa aku tidak tersedia. Yeji memiliki motif lain. Ia tahu, di acara formal seperti jamuan Taesan, Lisa pasti akan hadir. Ini adalah kesempatan emas untuk mengamati Lisa dari dekat, mencari tahu di mana ia menyembunyikan kalung penyelamat itu, dan memotong akar kesalahpahaman. Tekad Yeji, ia akan menggunakan Lee Ji-hun sebagai perisai, kehadiran yang tidak bisa ditembus oleh Takbu. Ia akan menunjukkan kepada Takbu betapa bahagianya dia tanpa pria itu. Namun, yang tidak diketahui Yeji adalah bahwa di balik panggung, Takbu tidak hanya tertarik, ia sedang melakukan penyelidikan rahasia terhadap Yeji. Ia meminta sekretarisnya untuk mencari tahu siapa Seo Yeji, seorang mahasiswi sastra klasik di Busan, yang anehnya tampak akrab dengan kehidupan kelas atas dan sangat bersemangat untuk menjauh darinya. Takbu telah melihat hasrat dan ketakutan di mata Yeji, dan itu menariknya dengan kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa, jika ia melepaskan wanita ini sekarang, ia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Ikatan yang tidak ia mengerti, kini mulai merajut takdir mereka, meskipun Yeji sudah memiliki kekasih. Yeji mungkin sudah memilih Ji-hun, tetapi Takbu, sang pewaris yang keras kepala, tidak pernah suka ditolak oleh takdir. Bagian 5. Jejak penyelamat palsu, Lisa. Pertemuan di tengah kilau. Jamuan makan malam formal Taesan Group adalah puncak hiruk-pikuk sosialitas Seoul. Gedung megah hotel bintang 5 dipenuhi oleh para direktur, investor, dan pewaris muda. Seo Yeji, mengenakan gaun malam sederhana namun elegan, berdiri di sisi Lee Ji-hun. Ia telah melepas perannya sebagai mahasiswi Busan yang santai. Malam ini, ia kembali menjadi wanita yang dulu ia paksa untuk menjadi, Seo Yeji yang anggun dan berjarak. Yeji datang dengan tekad baja. Ia bukan hanya datang untuk menemani Ji-hun, tetapi juga untuk melakukan misi pengintaian vital. Tepat pukul 8 malam, Kim Takbu memasuki aula. Ia tampak seperti seorang pangeran di tengah kerumunan, membalas sapaan dengan senyum formal yang dingin. Tatapannya langsung mencari Yeji. Ketika mata mereka bertemu, Takbu memberikan anggukan yang sangat kaku. Ada rasa frustrasi dan keingintahuan yang jelas di matanya. Ia melihat Yeji yang mengenakan gaun malam,
menunjukkan bahwa ia mampu bergerak di lingkaran sosial ini. Tetapi mengapa ia mati-matian menyembunyikannya? Dan mengapa ia memilih seorang mahasiswa teknik biasa, Lee Ji-hun, daripada pewaris seperti dirinya? Ji-hun, yang merasa bangga Yeji akhirnya menemaninya, memegang tangan Yeji erat-erat. Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa profesor penting. Sayang, jangan khawatir dengan Tuan Kim. Dia mungkin hanya ingin melihat siapa yang menolak undangannya. Tentu, jawab Yeji. Namun fokusnya bukan pada profesor. Di sudut ruangan, dekat area koktail, berdiri seorang wanita muda yang menarik perhatian Yeji. Lisa di usianya yang ke-19 tampak mempesona. Ia mengenakan gaun yang lebih mencolok dari Yeji, dikelilingi oleh sekelompok pria yang lebih tua. Ia sudah menunjukkan bakatnya untuk menjadi pusat perhatian dan menarik orang-orang berpengaruh. Yeji menarik Ji-hun ke arah yang berlawanan, berpura-pura tertarik pada pajangan karya seni. Ia harus mengamati Lisa tanpa menarik perhatian Takbu. Ji-hun, apakah kamu mengenal gadis yang berdiri di sana? Tanya Yeji, menunjuk Lisa secara tersamar, yang memakai gaun merah. Kurasa dia Lisa, dia cukup terkenal di kalangan mahasiswa desain. Ku dengar dia sangat ambisius. Mengapa? Tidak apa-apa, hanya penasaran. Jawab Yeji, tetapi matanya mengunci Lisa. Pengamatan dan perdebatan Takbu. Saat Lisa berjalan menuju area minuman, langkahnya secara kebetulan membawanya dekat dengan Takbu. Takbu menyambut Lisa dengan senyum yang jauh lebih hangat dan santai dibandingkan saat ia menyapa Yeji. Lisa, senang kau datang, kata Takbu. Tentu, Takbu, acara Taesan selalu yang terbaik, jawab Lisa manja, mengaitkan lengannya di lengan Takbu. Yeji mengamati interaksi mereka. Ini adalah cikal bakal romansa yang akan menghancurkan pernikahannya di masa depan. Lisa sangat pandai memainkan peran gadis rapuh yang membutuhkan perlindungan Takbu. Yang paling penting, Yeji fokus pada detail kecil, kalung. Apakah Lisa mengenakan kalung berbentuk bintang yang merupakan kunci misteri penyelamat? Ya, di leher Lisa menggantung sebuah kalung perak dengan liontin bintang kecil yang agak usang. Hati Yeji mencelos. Kalung itu adalah barang bukti yang dicuri. Itu adalah bukti palsu yang mengikat Kim Takbu. Yeji harus mendapatkan kalung itu. Atau setidaknya, harus tahu bagaimana Lisa mendapatkannya. Tepat saat Takbu dan Lisa terlibat dalam percakapan yang mesra, Yeji melihat Kang Hun, sekretaris pribadi Takbu, berdiri sendirian. Kang Hun adalah orang yang loyal dan efisien. Ji-hun, bisakah kamu ambilkan aku segelas sparkling water di sana? Aku haus, pinta Yeji. Saat Ji-hun beranjak, Yeji segera mendekati Kang Hun. Kang Hun si, sapa Yeji. Kang Hun, yang saat itu masih mahasiswa tingkat akhir dan bekerja paruh waktu untuk Takbu, terkejut. Nona Seo, ya, aku melihat Tuan Kim begitu dekat dengan Nona Lisa. Apakah Nona Lisa adalah orang yang spesial? Tanya Yeji, berpura-pura penasaran dan sedikit cemburu. Kang Hun merasa tidak nyaman. Tetapi karena Yeji adalah kekasih Ji-hun, sponsor Taesan, ia merasa harus menjawab. Nona Lisa, dia adalah teman lama Tuan Kim. Ku dengar dia adalah penyelamat Tuan Kim saat kecelakaan mobil waktu kecil. Tuan Kim sangat menghargainya. Yeji mengangguk. Hatinya membeku. Menarik. Apakah Anda tahu bagaimana Nona Lisa menyelamatkannya? Apakah ada detailnya? Saya kurang tahu, Nona. Tapi saya pernah mendengar Tuan Kim menceritakan bahwa dia hanya ingat wajah seorang gadis kecil yang memberinya sesuatu. Dan gadis itu memakai kalung bintang itu. Lisa mengenakan kalung yang sama. Jelas Kang Hun. Yeji mencatat dalam hatinya. Kalung bintang. Itulah kuncinya. Konfrontasi dingin dan peran protektif Ji-hun. Saat Yeji kembali ke tempat Ji-hun, ia merasakan aura dingin di belakangnya. Menarik sekali. Anda di sini dengan kekasih Anda. Tetapi Anda menghabiskan waktu untuk menanyakan tentang saya kepada staf saya. Suara Takbu terdengar tajam. Yeji berbalik. Takbu berdiri di sana. Matanya gelap. Saya hanya ingin tahu tentang lingkungan Ji-hun. Tuan Kim, Lisa tampaknya adalah teman Anda dan mungkin penting dalam bisnis. Elak Yeji tanpa gentar. Jangan berbohong. Anda mengawasi saya, kata Takbu. Melangkah mendekat.
Mengapa Anda melakukan ini? Apa tujuan Anda di Seoul? Jika Anda tidak tertarik pada saya, mengapa Anda terus mengganggu hidup saya? Yeji merasakan tekanan. Ji-hun tiba, membawa minuman. Ia merasakan ketegangan dan langsung berdiri di antara Yeji dan Takbu. Tuan Kim, ada masalah? Tanya Ji-hun. Nada suaranya tegas. Tidak ada, Tuan Lee. Saya hanya bertanya-tanya mengapa Nona Seo tertarik pada wanita yang menjadi fokus saya. Jawab Takbu, menatap Ji-hun dengan rasa permusuhan yang samar. Yeji hanya ingin memastikan bahwa dia nyaman di lingkungan baru ini. Saya harap Anda mengerti. Balas Ji-hun, merangkul pinggang Yeji. Yeji membiarkan Ji-hun menjadi perisainya. Menatap Takbu dengan mata dingin dan menantang. Aku tidak akan mengulanginya. Aku memilih Ji-hun. Takbu melihat interaksi itu. Ji-hun, yang hangat dan posesif, adalah penghalang yang nyata. Takbu merasa marah. Marah karena ia tertarik pada wanita yang dingin dan menolaknya. Dan marah karena ia melihat wanita itu begitu nyaman dengan pria lain. Takbu meninggalkan mereka. Kembali ke Lisa. Tetapi pikirannya kini dipenuhi oleh Yeji. Pemecahan teka-teki di tengah malam. Kembali ke kamar hotel Ji-hun. Yeji tidak bisa tidur. Ia mengambil notebook kecilnya dan mencatat semua yang ia ketahui. Penyelamat, gadis kecil. Memberi sesuatu. Dan mengenakan kalung bintang. Lisa memiliki kalung bintang. Dekat dengan Takbu. Dan sangat ambisius. Fakta baru. Lisa memiliki kalung yang sama. Tetapi Yeji yakin kalung itu milik dirinya sendiri. Kenang-kenangan dari masa kecilnya yang dulu ia berikan pada Takbu saat kecelakaan itu. Yeji ingat kecelakaan itu terjadi di dekat sebuah panti asuhan tempat ibunya dulu sering berdonasi. Ia harus ke panti asuhan itu. Mungkin ada arsip lama. Atau orang tua asuh yang masih ingat anak-anak yang datang berkunjung 20 tahun lalu. Ia harus pergi sendirian. Karena Ji-hun harus menghadiri rapat lanjutan dengan Direktur Taesan besok pagi. Saat fajar menyingsing, Yeji menyelinap keluar dari hotel. Meninggalkan Ji-hun yang masih tertidur pulas. Ia menyewa taksi dan meminta diantar ke panti asuhan Harapan Seoul, yang berada di pinggiran kota. Jejak di panti asuhan. Panti asuhan itu masih berdiri, meskipun tampak lebih tua dan sepi. Yeji disambut oleh seorang biarawati tua, Suster Agnes, yang telah mengurus panti itu selama puluhan tahun. Yeji memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan proyek sejarah sosial tentang peristiwa lokal 20 tahun lalu, khususnya kecelakaan mobil besar yang melibatkan pewaris muda saat itu. Suster Agnes, meskipun tua, memiliki ingatan yang kuat. Ia ingat kecelakaan itu. Oh, ya ampun, kecelakaan tragis itu. Mobilnya terbalik, dan anak yang terluka itu. Suster Agnes menghela napas. Untungnya, ada seorang gadis kecil yang sedang berkunjung ke sini hari itu yang membantunya. Gadis kecil itu, Suster, apakah Anda ingat siapa dia? Tanya Yeji, menahan napas. Tentu saja, kami tidak pernah melupakannya. Dia adalah Seo Yeji. Jawab Suster Agnes dengan senyum hangat. Putri dari Nyonya Seo yang sering berdonasi. Dia sangat pemberani. Dia menarik anak laki-laki itu keluar dari puing-puing. Jantung Yeji berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena konfirmasi yang mengejutkan. Aku adalah penyelamatnya. Suster Agnes melanjutkan. Gadis itu, sebelum tim medis datang, dia memberinya sesuatu. Entahlah, sebuah liontin kecil. Katanya, itu akan melindunginya. Apakah liontin itu berbentuk bintang? Bisik Yeji. Ya, bagaimana kamu tahu? Liontin bintang perak tua. Dia bilang dia mendapatkannya dari ibunya. Dan itu sangat berharga. Yeji hampir menangis. Kesalahpahaman yang menghancurkan pernikahannya. Kedinginan Takbu. Cinta tak terbalasnya. Semua berawal dari kebohongan Lisa. Lisa tidak pernah menyelamatkannya. Lisa hanya mencuri liontin itu. Kalung bintang miliknya. Yang ia berikan sebagai jimat. Kesimpulan. Yeji bukan hanya istri yang dibenci. Ia adalah takdir sejati yang dicuri darinya. Takbu menikahinya di masa depan. Tanpa sadar tertarik pada aura penyelamat yang sebenarnya ada pada Yeji. Yeji tersenyum pahit. Ia telah berusaha keras lari dari Takbu. Padahal ia sendiri adalah alasan Takbu terikat pada ilusi masa lalu. Kini,
Dengan kebenaran di tangan, Yeji harus membuat keputusan baru. Ia harus memotong kebohongan Lisa, tetapi ia masih bertekad menjauhi Takbu. Mengapa? Karena ia takut Takbu akan mencintainya karena syukur dan kewajiban, bukan karena cinta sejati. Ia harus menyelesaikan ini dan kembali ke Jihun. Namun, di luar panti asuhan, taksi Yeji yang ia sewa sembunyi-sembunyi, kini diikuti oleh sebuah mobil hitam. Kim Takbu, yang sudah lama curiga mengapa Yeji begitu bersemangat untuk menjauh, telah meminta Kang Hun melacak nomor taksi yang digunakan Yeji dari hotel. Ia ingin tahu, apa urusan keluarga penting yang membuat Yeji kembali ke Seoul dan menjauhi dirinya. Dan kini, ia tahu, Yeji berada di panti asuhan yang sama dengan tempat kecelakaan masa lalunya. Mengapa wanita itu berada di sana? Takbu semakin yakin, Yeji bukanlah orang asing yang acuh tak acuh. Yeji adalah sebuah misteri yang sangat berhubungan dengan dirinya. Bagian 6. Konfrontasi dan pukulan takdir. Tekanan kebenaran. Keluar dari panti asuhan harapan, Yeji berjalan dengan pikiran berkecamuk. Di satu sisi, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Kebenaran telah terungkap. Ia bukan korban pernikahan dingin yang tidak berarti, melainkan korban kebohongan yang mencuri takdirnya. Di sisi lain, ia merasakan ketakutan. Jika Takbu mengetahui kebenaran ini, ia akan terikat padanya, entah karena rasa syukur atau kewajiban. Itu adalah rasa sakit yang ingin ia hindari, cinta yang lahir dari utang masa lalu, bukan dari hati. Yeji memutuskan, ia harus menghancurkan fondasi kebohongan Lisa. Ia harus mendapatkan kalung itu, bukti fisik yang selama ini menyandera Takbu. Ia kembali ke hotel, memberi alasan kepada Jihun bahwa urusan keluarganya sudah selesai. Jihun, meskipun masih merasa ada sesuatu yang disembunyikan Yeji, terlalu sibuk dengan proyek Taesan untuk menuntut penjelasan lebih lanjut. Aku harus kembali ke Busan lusa, Jihun. Tapi sebelum itu, aku ada urusan yang harus diselesaikan, kata Yeji. Baiklah, sayang, aku percaya padamu. Aku hanya ingin kamu bahagia, jawab Jihun, memeluknya dengan hangat. Kehangatan Jihun adalah pelabuhan yang enggan dilepaskan Yeji. Menggali jejak Lisa, Yeji tahu, untuk mendapatkan kalung itu, ia harus membuat Lisa panik. Ia menggunakan sisa pengetahuannya tentang masa depan Lisa, bahwa Lisa selalu mengunjungi butik antik tertentu di Gangnam untuk mencari barang-barang berharga yang bisa digunakan untuk memoles citranya. Keesokan harinya, Yeji menuju butik itu. Ia mengenakan mantel tebal dan topi, mencoba menyamarkan dirinya. Tidak lama kemudian, Lisa tiba. Yeji mengamati Lisa dari jauh. Begitu Lisa asyik melihat perhiasan, Yeji mendekat. "Nona Lisa," sapa Yeji dengan suara rendah, tetapi cukup tajam. Lisa berbalik. Wajahnya terkejut melihat Yeji. "Nona Seo, kebetulan sekali. Anda juga tertarik pada barang antik." "Saya tertarik pada barang antik yang dicuri," balas Yeji. Matanya menusuk. "Seperti liontin bintang yang Anda kenakan." Wajah Lisa langsung pucat pasi. Ia menyentuh kalung di lehernya secara refleks. "Apa yang Anda katakan? Ini milik saya, benarkah? Coba kita lihat." Yeji melangkah mendekat. Liontin bintang perak tua. Hadiah dari Nyonya Seo di panti asuhan harapan 20 tahun lalu. Liontin yang Anda gunakan untuk mengklaim gelar penyelamat Kim Takbu. Lisa tersentak mundur. Matanya memancarkan ketakutan yang sesaat tidak dapat ia tutupi. Anda salah orang. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tahu, dan Kim Takbu tidak tahu. Tapi dia akan tahu. Ancam Yeji. Suaranya tetap tenang. Anda mencuri liontin itu, Lisa. Anda membuat Kim Takbu percaya bahwa Anda menyelamatkannya. Kebohongan itu akan merusak karir Anda dan Taesan. Dan saya akan memastikan itu terjadi. Kecuali apa? Tanya Lisa panik. Katakan padaku di mana barang bukti aslinya. Katakan padaku bagaimana kau mendapatkan kalung itu. Dan berikan kalung itu padaku. Tuntut Yeji. Lisa mendengus. Mencoba mendapatkan kembali kendali. Anda pikir saya akan menyerahkannya? Anda hanya mahasiswa Pusan yang cemburu. Anda hanya ingin Kim Takbu tertarik pada Anda. Saya tidak tertarik pada Kim Takbu. Saya ingin hidup saya kembali.
Dan saya tidak ingin melihat kebohongan Anda merusak orang yang tulus seperti Ji-hun, kata Yeji, menggunakan Ji-hun sebagai senjata emosional. Kim Tak-gu akan terus menjadi obsesi Anda, dan itu akan merusak karir Ji-hun yang disponsori Taesan. Lisa terdiam. Nama Ji-hun membuatnya berpikir, Yeji memiliki kekasih yang disponsori Tak-gu. Jika Yeji membongkar kebohongan ini, Tak-gu mungkin akan membalas dendam pada Ji-hun. Saya tidak akan menyerahkan kalung ini. Tidak akan. Lisa tiba-tiba berteriak, tapi saya akan memastikan Anda tidak bisa membuktikan apa-apa. Lisa berbalik dan berlari keluar dari butik, melarikan diri dari konfrontasi. Yeji mengejar, tetapi kehilangan jejak Lisa di tengah keramaian. Yeji gagal mendapatkan kalung itu. Intervensi Tak-gu, pukulan takdir. Malam harinya, Yeji dan Ji-hun sedang makan malam di restoran yang tenang, merayakan keberhasilan Ji-hun di Taesan. Yeji berusaha terlihat santai, tetapi pikirannya terus tertuju pada Lisa dan kalung bintang. Tiba-tiba, ponsel Ji-hun berdering. Itu adalah panggilan dari nomor asing. Ji-hun mengangkatnya. Halo, wajah Ji-hun berubah pucat saat ia mendengarkan orang di seberang telepon. Ia menatap Yeji dengan pandangan yang campur aduk antara keterkejutan, kekecewaan, dan keputusasaan. Ji-hun, ada apa? Tanya Yeji cemas. Ji-hun menutup telepon, meletakkan ponselnya di meja dengan gemetar. Yeji, proyekku. Proyek energi terbarukan. Taesan, mereka menarik dana sponsor, kata Ji-hun. Suaranya hampir tidak terdengar. Apa? Kenapa? Ada masalah dengan proposalmu? Yeji terkejut. Proyek Ji-hun adalah proyek yang sangat baik. Tak-gu tidak akan menarik dana tanpa alasan. Tidak, mereka bilang. Mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keterikatan pribadi yang rumit dengan manajemen. Mereka bilang, mereka telah mendengar gosip yang tidak menyenangkan, dan mereka ingin menjaga citra Taesan. Yeji seketika mengerti, ini bukan masalah proyek, ini masalah dirinya. Siapa yang meneleponmu? Ji-hun, tanya Yeji. Suaranya rendah dan penuh kemarahan. Sekretaris Kim Tak-gu. Kang Hun, jawab Ji-hun, menundukkan kepalanya. Dia bilang, ini adalah keputusan yang dibuat langsung oleh Tuan Kim Tak-gu. Yeji mengepalkan tangannya di bawah meja. Tak-gu membalas dendam. Tak-gu menghukum Yeji karena Yeji menolak dirinya dan memilih Ji-hun. Tak-gu menggunakan kekuatan Taesan untuk memotong satu-satunya jalan keluar Yeji dari takdir, yaitu Lee Ji-hun. Aku tidak mengerti, Yeji. Aku bahkan belum pernah berbicara buruk tentang dia. Mengapa Tuan Kim melakukan ini padaku? Ji-hun mengangkat wajahnya. Matanya terluka. Apakah ini ada hubungannya dengan dia yang mencoba mendekatimu? Apakah aku harus melepaskanmu agar aku bisa melanjutkan proyekku? Rasa bersalah menghantam Yeji seperti gelombang tsunami. Ia telah melibatkan Ji-hun dalam takdir mengerikan ini. Ji-hun telah menjadi perisainya. Dan kini perisai itu dihancurkan. Tidak, Ji-hun, ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Yeji, mencoba menenangkan. Ini murni karena Tak-gu adalah orang yang kejam. Namun, Ji-hun tidak percaya. Ia melihat bagaimana Tak-gu menatap Yeji di jamuan makan malam. Ia merasakan ketegangan aneh di antara mereka. Aku mencintaimu, Yeji, tapi aku juga punya impian. Proyek ini adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa melepaskannya, tidak setelah semua kerja kerasku, kata Ji-hun. Matanya berkaca-kaca. Jika aku tahu bahwa bersamamu akan menghancurkan masa depanku, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keputusan pahit. Yeji melihat kehancuran di mata Ji-hun. Yeji ingat rasa sakit karena kehilangan mimpi dan ambisi di masa depan. Ia tidak ingin Ji-hun mengalami hal yang sama. Ji-hun layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Saat itu, Yeji tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi di belakang Ji-hun. Ia harus melepaskan Ji-hun agar pria itu bisa kembali mengejar mimpinya. Dengarkan aku, Ji-hun, kata Yeji lembut, tetapi nadanya final. Aku yang akan melepaskanmu. Apa? Putuskan aku, Ji-hun. Yeji menelan ludah, menahan air mata. Pergi ke Taesan. Yakinkan mereka bahwa kamu sudah tidak memiliki keterikatan pribadi yang rumit. Kembalikan proyekmu. Aku akan kembali ke Busan. Dan kita akan berpura-pura tidak pernah bertemu.
Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau kehilanganmu hanya karena dia. Ji-hun berteriak pelan. Ini bukan salah Kim Tak-gu sepenuhnya. Ji-hun, ada banyak hal rumit di antara aku dan keluarganya yang tidak bisa aku jelaskan, kata Yeji. Memilih untuk membiarkan Tak-gu terlihat jahat daripada menceritakan kebenaran masa lalu. Kita tidak bisa melawan takdir ini. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku. Jadilah sukses, Ji-hun. Itu yang terbaik untuk kita berdua. Ji-hun menangis. Yeji juga menangis. Tetapi ia tidak membiarkan air matanya terlihat. Ia mencium Ji-hun untuk terakhir kalinya. Mencium cinta yang ia pilih. Cinta yang kini ia korbankan. Ji-hun akhirnya menyerah. Dengan hati yang hancur, ia meninggalkan restoran. Yeji duduk sendirian, menatap hidangan yang tidak tersentuh. Tak-gu telah berhasil memotong ikatan Yeji dengan Ji-hun. Takdir yang memanggil. Saat Yeji menangis dalam kesendirian, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nomor yang berbeda. Tetapi ia tahu siapa itu. Ia mengangkatnya tanpa emosi. Halo, Tuan Kim, Kang Hun bilang. Anda sudah putus dengan Tuan Lee Ji-hun. Saya harap itu adalah keputusan yang matang. Suara Tak-gu terdengar dingin di seberang telepon. Anda menghancurkan hubungan kami hanya karena saya menolak Anda, kata Yeji. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Anda kejam. Saya hanya membersihkan lingkungan bisnis saya dari elemen yang tidak stabil. Saya tidak suka orang yang berbohong dan bermain-main dengan saya, Nona Seo. Saya ingin tahu apa tujuan Anda di Seoul. Dan apa hubungan Anda dengan panti asuhan tempat saya kecelakaan. Tak-gu tahu. Tak-gu telah mengetahui langkah Yeji. Anda tidak akan pernah tahu, kata Yeji. Sekarang saya bebas. Tidak ada yang bisa Anda pegang untuk mengancam saya. Saya akan kembali ke Pusan. Dan saya akan menghilang selamanya dari hidup Anda. Anda salah, kata Tak-gu. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi tenang. Merayap masuk ke dalam hati Yeji. Anda tidak menyadari bahwa semakin Anda menjauh, semakin Anda menarik saya. Karena entah kenapa, setiap kali Anda mencoba menghilang, saya merasa bagian dari diri saya ikut menghilang. Itu obsesi, bukan takdir, balas Yeji. Kita akan lihat, ujar Tak-gu. Saya di luar restoran Anda, Nona Seo. Saya ingin menjemput Anda, karena saya rasa kita tidak bisa lagi lari dari kenyataan bahwa ada benang yang mengikat kita. Yeji menoleh, dan melalui jendela restoran, di tengah malam yang dingin, ia melihat Kim Tak-gu berdiri di samping mobilnya, menatap lurus ke dalam mata Yeji. Ia datang, setelah menghancurkan perisainya. Ia datang untuknya. Yeji tahu ia tidak bisa lagi lari. Bagian 7. Kebenaran yang terungkap kunci di tangan Yeji. Di bawah cahaya jalanan Seoul, Seo Yeji berjalan keluar dari restoran yang sunyi itu. Hatinya dipenuhi campuran amarah, keputusasaan, dan penerimaan yang pahit. Kim Tak-gu berdiri menunggunya. Siluetnya menjulang tinggi di bawah cahaya lampu jalanan yang remang-remang. Ia tampak seperti pemburu yang sabar. Akhirnya berhasil menangkap mangsanya. Anda berhasil. Anda menghancurkan hubungan saya, kata Yeji. Suaranya sedingin angin malam. Tak-gu tidak menunjukkan penyesalan. Ia membuka pintu mobilnya yang mewah. Masuklah, Nona Seo. Kita tidak bisa bicara tentang takdir di trotoar. Yeji ragu sejenak. Ia tidak ingin masuk ke mobil Tak-gu. Tetapi ia tahu ia tidak bisa lagi menghindar. Tak-gu telah mengambil langkah ekstrim. Jika Yeji terus melawan, ia hanya akan membuang waktu dan berisiko Tak-gu melakukan hal yang lebih buruk. Yeji perlu mengakhiri permainan kucing-kucingan ini dengan kebenaran yang ia temukan. Yeji masuk ke kursi penumpang, duduk tegak dan menjaga jarak. Tak-gu menutup pintu, mengitari mobil, dan masuk ke kursi kemudi. Ia tidak menyalakan mesin, hanya duduk, merasakan ketegangan yang kental di antara mereka. Mengapa? Mengapa Anda melakukan ini pada Ji-hun? Tanya Yeji. Menoleh, matanya berkobar. Karena dia adalah penghalang. Jawab Tak-gu jujur, menatap lurus ke depan. Saya tidak mengerti mengapa, tapi sejak saya melihat Anda di Busan, saya tidak bisa fokus. Anda tampak familiar, namun Anda bersikeras menolak saya. Anda memiliki aura yang saya kenali, Nona Seo. Dan anehnya, saya merasa Anda adalah bagian penting dari teka-teki yang saya cari.
Teka-teki penyelamat masa lalu Anda. Sindir Yeji. Takgu menoleh cepat. Matanya membesar karena terkejut. Bagaimana Anda tahu? Saya tahu banyak hal, Tuan Kim. Lebih banyak dari yang Anda duga. Balas Yeji. Tapi saya bukan Lisa. Saya tidak tertarik pada label itu. Tentu saja Anda bukan Lisa. Takgu mencibir. Lisa tidak akan pernah berbohong untuk menghindari saya. Lisa tidak akan melacak keberadaan saya. Dan Lisa tidak akan pergi ke panti asuhan harapan. Tempat kecelakaan saya terjadi 20 tahun lalu. Yeji tersentak. Anda mengikuti saya. Ya, saya tidak suka misteri. Terutama yang berkaitan dengan saya, kata Takgu. Jadi, saya ulangi, apa tujuan Anda pergi ke panti asuhan itu? Apa yang Anda cari di sana? Nona Seo, apa hubungan Anda dengan kecelakaan yang terjadi 20 tahun lalu? Yeji menggunakan kartu kunci. Yeji menatap Takgu. Ini adalah momennya. Ia bisa berbohong dan lari. Atau ia bisa mengungkapkan kebenaran dan menghadapi konsekuensinya. Cinta yang lahir dari syukur. Yeji memilih yang kedua. Tetapi ia akan menyampaikannya dengan cara yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin apapun dari Takgu. Baiklah, Anda ingin tahu. Saya akan memberitahu Anda. Dan setelah ini, saya ingin Anda berjanji untuk melepaskan saya dan mengembalikan proyek Jihun, ujar Yeji. Bicaralah, kata Takgu. Seluruh perhatiannya tertuju pada Yeji. Yeji menarik napas dalam-dalam. Anda benar, Tuan Kim. Saya pergi ke panti asuhan itu karena saya sedang mencari kebenaran tentang kecelakaan Anda. Dan saya menemukannya. Dan kebenarannya, Yeji tersenyum pahit. Kebenarannya adalah, Anda telah hidup dalam kebohongan selama 20 tahun. Orang yang menyelamatkan Anda, orang yang memberikan liontin bintang perak itu, bukanlah Lisa. Takgu terdiam. Ekspresinya berubah drastis dari penasaran menjadi skeptis. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya dan Lisa sudah tahu kebenarannya. Apakah Anda tahu siapa gadis itu? Dia adalah seorang gadis kecil yang sedang mengunjungi panti asuhan hari itu. Dia berani dan nekat. Dan dia menarik Anda keluar dari puing-puing mobil sebelum dia harus pergi. Yeji berhenti sejenak, menatap mata Takgu. Apakah Anda tahu bagaimana liontin itu sampai ke tangan Lisa? Takgu menggeleng. Matanya kini dipenuhi keraguan. Tidak, Lisa mencurinya, kata Yeji. Lisa menemukan liontin itu setelah kecelakaan. Dia menyembunyikannya hingga dewasa, lalu menggunakannya untuk menipu Anda, Tuan Kim. Dia mencuri identitas penyelamat Anda. Takgu mencengkeram kemudi mobil, berusaha mencerna informasi itu. Selama 20 tahun, hidupnya dipimpin oleh keyakinan palsu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Apa bukti Anda? Yeji tersenyum lagi. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kemenangan yang menyakitkan. Bukti saya adalah gadis kecil itu. Dampak kebenaran. Keheningan melanda kabin mobil itu. Takgu menatap Yeji, mencari celah kebohongan. Tetapi mata Yeji yang dingin dan keras memancarkan kejujuran yang menakutkan. Anda, Takgu akhirnya bersuara. Suaranya serak. Seo Yeji, Anda adalah penyelamat saya. Ya, itu alasan mengapa saya berbohong, menghindari, dan menolak Anda. Karena saya melihat bagaimana liontin palsu itu mengendalikan Anda di masa depan. Kata Yeji, memilih untuk menyebut masa depan sebagai penglihatan atau ketakutan. Saya melihat bagaimana Anda jatuh cinta pada ilusi. Dan saya tidak mau cinta Anda yang sebenarnya lahir dari rasa syukur atas utang masa lalu. Takgu melepaskan setir, menyandarkan punggungnya di kursi. Ia menutup matanya sejenak, memproses kebenaran yang meruntuhkan fondasi kehidupannya. Lisa, cinta takdirnya, adalah penipu. Dan wanita yang ia paksa untuk menikahinya di masa depan, wanita yang ia usir dengan dingin, adalah penyelamat sejatinya. Selama ini, bisik Takgu, selama ini saya mencari Anda. Saya selalu merasa ada yang salah dengan Lisa. Ada yang hilang. Mengapa saya tidak pernah bisa merasa utuh dengannya? Dan mengapa saat saya melihat Anda, meskipun Anda dingin dan menolak, saya merasa menemukan potongan yang hilang. Takgu membuka matanya. Pandangannya kini berubah dari interogasi menjadi penyesalan mendalam. Itu sebabnya saya menikahi Anda di masa depan, bukan? Yeji mengangguk pelan.
Kami menikah karena kewajiban keluarga. Tetapi jauh di lubuk hati, Anda tertarik pada saya. Alam bawah sadar Anda mengenali saya. Tapi Anda tidak pernah tahu kebenarannya. Dan Anda tidak pernah mengizinkan diri Anda mencintai saya karena Anda terlalu terikat pada ilusi Lisa. Menggunakan kebenaran untuk melarikan diri. Yeji tahu ia tidak boleh membiarkan Takgu tenggelam dalam penyesalan itu. Itu akan mengikat mereka lebih erat. Kebenaran sudah terungkap. Tuan Kim, kata Yeji. Nadanya kembali dingin dan formal. Sekarang, Anda tahu, Anda bisa menghadapi Lisa. Anda bisa menghancurkan kebohongannya dan membersihkan nama Anda. Tapi, mengapa Anda menjauh sekarang? Setelah kebenaran ini terungkap, seharusnya kita. Takgu tidak menyelesaikan kalimatnya. Seharusnya kita apa? Mulai hubungan dari rasa syukur. Saya sudah melihat bagaimana itu berakhir. Potong Yeji. Saya tidak ingin itu. Saya sudah memilih jalur hidup yang berbeda. Saya sudah berpacaran dengan Ji-hun. Dan saya mencintainya. Tidak. Takgu menyela dengan suara yang tiba-tiba keras. Anda putus dengan Ji-hun. Anda putus dengannya karena Anda tahu saya akan menghancurkan hidupnya jika Anda terus bersamanya. Anda mengorbankannya. Yeji terdiam. Takgu membaca tindakannya dengan tepat. Anda tidak mencintainya. Nona Seo. Anda menyukainya. Anda memilihnya karena dia adalah alternatif dari saya. Kata Takgu. Matanya kini memancarkan rasa kepemilikan. Tapi takdir tidak bisa dibohongi. Anda mencoba lari ke Pusan. Anda mencoba lari ke pelukan pria lain. Dan setiap kali, takdir membawa Anda kembali kepada saya. Dan membawa saya ke Anda. Itu hanya obsesi Anda. Desak Yeji. Saya sudah memberikan kebenaran. Sekarang, biarkan saya pergi. Kembalikan proyek Ji-hun. Itu janji Anda. Tidak ada janji. Kata Takgu. Saya tidak akan mengembalikan proyek Ji-hun. Karena saya ingin dia menjauh. Dan saya tidak akan melepaskan Anda. Takgu mencondongkan tubuhnya ke arah Yeji. Wajahnya kini dekat. Yeji bisa merasakan napasnya yang hangat. Anda tidak akan lari lagi. Yeji. Saya akan mencari tahu mengapa Anda kembali dari masa depan. Mengapa Anda tahu semua ini. Dan mengapa Anda ingin menghindari saya? Anda adalah teka-teki saya. Dan Anda adalah penyelamat sejati saya. Kali ini, saya akan mendapatkan Anda. Yeji merasakan ketakutan yang dingin. Ia telah menggunakan kebenaran sebagai senjata. Tetapi senjata itu justru melukai dirinya sendiri dan mengaktifkan cengkeraman takdir yang lebih kuat. Ia telah mengungkap rahasia. Tetapi kini Takgu memiliki alasan mutlak untuk mengikatnya. Saya akan kembali ke Pusan. Tuan Kim, kata Yeji, mencoba mempertahankan kendali. Silakan, tapi dimanapun Anda berada, saya akan ada di sana, kata Takgu, akhirnya menyalakan mesin mobil. Saya akan membawa Anda ke hotel Anda. Besok pagi, Anda akan melihat betapa kuatnya ikatan yang kita miliki. Malam itu, Seo Yeji tahu, ia tidak hanya kehilangan Ji-hun. Ia juga telah kehilangan kebebasannya. Ia telah memenangkan pertarungan melawan Lisa, tetapi ia telah kalah dalam perang melawan takdir. Dan kini ia akan menghadapi Kim Takgu yang mengetahui kebenaran. Bagian 8. Penolakan terakhir, mencoba melawan takdir. Pagi yang penuh keputusan. Setelah percakapan intens di dalam mobil, Kim Takgu mengantar Yeji kembali ke hotel tempat ia menginap bersama Ji-hun. Suasana di dalam mobil begitu mencekam. Dipenuhi oleh janji-janji Takgu yang dingin untuk tidak melepaskannya. Takgu tidak meminta Yeji untuk tetap tinggal. Ia hanya menyampaikan fakta bahwa Yeji tidak akan bisa lari. Saat Yeji melangkah masuk ke lobi hotel, ia melihat Ji-hun duduk di sofa, menunggu. Wajah Ji-hun sembab, tetapi ia berdiri dengan tekad saat melihat Yeji. Yeji, kita harus bicara, kata Ji-hun. Suaranya pelan. Yeji tahu apa yang akan terjadi. Ia sudah menyakiti Ji-hun. Dan ia tidak ingin menyeret pria baik itu lebih jauh ke dalam kekacauan takdirnya. Ji-hun, aku sudah putuskan. Aku harus kembali ke Busan. Dan aku tidak akan menghubungimu lagi, kata Yeji, langsung memotong pembicaraan. Tidak, Yeji, aku sudah berpikir. Aku akan melepaskan Taesan. Aku tidak peduli dengan uangnya. Aku tidak peduli dengan mimpinya. Aku hanya ingin bersamamu. Ji-hun memegang tangan Yeji. Matanya memohon.
Aku tidak bisa melepaskanmu hanya karena ancaman pria itu. Yeji merasakan sengatan rasa bersalah. Tetapi ia harus keras. Ia tidak bisa membiarkan Takgu menghancurkan hidup Jihun, yang merupakan satu-satunya kenangan bahagia dari alur waktu alternatifnya. Jihun, dengarkan aku. Ini bukan ancaman. Ini adalah takdirku. Dan ini terlalu rumit. Aku harus menghadapinya sendiri, kata Yeji, menarik tangannya perlahan. Kamu harus melanjutkan hidupmu. Pergi temui Takgu. Katakan padanya kamu sudah putus denganku. Dan ambil kembali proyekmu. Itu adalah keinginan terakhirku untukmu. Jihun menatapnya. Air mata mulai menggenang. Ia melihat kepedihan di mata Yeji. Tetapi juga tekad yang tidak bisa ia lawan. Ia menyadari bahwa Yeji telah membuat keputusan yang tidak bisa diubah. Dengan hati hancur, Jihun melepaskan Yeji. Baiklah. Yeji, aku harap kamu menemukan kedamaian, kata Jihun, berbalik, dan berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Melihat punggung Jihun yang menjauh, Yeji merasakan dirinya kehilangan jangkar terakhirnya di dunia nyata. Air mata mengalir deras, namun ia segera menghapusnya. Kini, ia sendirian, operasi pelarian, menghilang total. Yeji kembali ke kamar, mengemasi barang-barangnya dengan cepat. Busan tidak lagi aman. Takgu tahu ia ada di sana. Yeji harus menghilang dari peta Korea. Tujuan baru, luar negeri. Yeji tahu persis kapan dan di mana ia bisa mendapatkan tiket penerbangan tanpa terdeteksi, menggunakan koneksi lama orang tuanya di sebuah biro perjalanan kecil. Ia memilih negara yang paling jauh dan paling terpencil yang bisa ia pikirkan, Chili, di Amerika Selatan. Ia memesan tiket penerbangan tercepat yang tersedia. Hanya menyisakan waktu 3 jam untuk mencapai Bandara Internasional Incheon. Ia membatalkan kartu kreditnya, hanya membawa uang tunai, dan membuang ponsel lamanya. Ia tidak akan meninggalkan jejak digital apapun. Yeji berhasil mencapai bandara tepat waktu. Ia berjalan cepat, berbaur dengan kerumunan. Saat check-in, ia merasakan sedikit kelegaan. Ia berhasil. Takgu tidak akan bisa melacaknya secepat ini. Ia melewati imigrasi, dan kini ia berdiri di gerbang keberangkatan, menatap pesawat yang akan membawanya jauh. Selamat tinggal, Kim Takgu, bisik Yeji. Selamat tinggal, takdir yang menyakitkan. Tangan takdir yang tak terlihat. Tepat saat penumpang diminta naik ke pesawat, sebuah pengumuman tiba-tiba terdengar. Perhatian kepada penumpang penerbangan nomor 407 tujuan Santiago, Chili. Terjadi masalah teknis mendadak pada pesawat. Penerbangan ditunda hingga 24 jam ke depan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Yeji membeku di tempat. Penundaan 24 jam. Ini adalah kebetulan yang terlalu aneh untuk dipercaya. Tepat saat ia berusaha melarikan diri, penerbangannya gagal. Ia berjalan ke area tunggu, mencoba menenangkan dirinya. Ia akan mencari penerbangan lain. Ia harus mencari cara untuk keluar dari bandara ini sebelum Takgu. Nona Seo, bukankah Anda seharusnya berada di udara sekarang? Suara itu, dingin, dalam, dan kejam. Yeji berbalik. Kim Takgu berdiri di belakangnya, didampingi oleh 2 pengawal berpakaian rapi. Takgu mengenakan mantel musim dingin. Tampak santai seolah ia hanya datang untuk minum kopi. Padahal ia berada di tengah area keberangkatan internasional. Bagaimana Anda? Yeji tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Takgu tersenyum tipis. Anda sangat cerdas. Membatalkan kartu. Membuang ponsel. Menggunakan uang tunai. Memilih Chili. Strategi yang bagus. Sayangnya, Anda lupa satu hal. Nona Seo. Apa? Saya adalah Kim Takgu, katanya. Nadanya penuh kesombongan yang beralasan. Saya adalah CEO Taesan Group. Jaringan komunikasi internasional, maskapai penerbangan, dan keamanan bandara adalah mainan di tangan saya. Saat Anda meninggalkan hotel tanpa ponsel, saya mengira Anda akan melarikan diri. Dan ketika saya melihat tiket penerbangan tunggal ke tempat yang jauh, saya harus mengambil tindakan pencegahan. Anda merusak penerbangan. Yeji terkejut. Tidak, saya hanya memprioritaskan perbaikan pesawat lain yang lebih mendesak. Pesawat ini harus menunggu gilirannya. Takgu mengangkat bahu, mengisyaratkan bahwa ia memanipulasi jadwal perbaikan maskapai yang mungkin berinvestasi di Taesan.
Anda tidak akan pergi, Yeji. Saya sudah bilang, saya tidak akan melepaskan Anda. Cengkeraman takdir yang tak terhindarkan. Yeji merasa sangat putus asa. Ia dikalahkan bukan karena kecerobohannya, tetapi karena kekuatan finansial dan jaringan Takbu yang jauh melampaui usahanya. Mengapa Anda melakukan ini? Teriak Yeji pelan. Frustrasinya memuncak. Anda tahu kebenarannya. Anda tahu saya adalah penyelamat Anda. Anda tahu Lisa adalah pembohong. Bukankah itu yang Anda inginkan? Lepaskan saya. Saya tidak mau cinta yang didasarkan pada utang masa lalu. Takbu melangkah lebih dekat, mengabaikan tatapan penasaran dari beberapa penumpang. Anda salah mengerti, Yeji. Saya tidak mengejar Anda karena utang. Saya mengejar Anda karena keterikatan. Keterikatan ini lebih kuat daripada alasan apapun. Takbu merendahkan suaranya. Matanya melembut, sebuah perubahan yang membuat hati Yeji berdenyut. Sejak saya kembali dari kecelakaan 20 tahun lalu, ada lubang di hati saya. Saya percaya Lisa menutupinya, tetapi tidak pernah terasa pas. Lubang itu baru terasa tenang saat saya melihat Anda. Dingin, angkuh, dan mencoba melarikan diri. Bahkan jika Anda adalah penyelamat saya, itu hanya menambah lapisan lain. Lanjut Takbu. Yang utama adalah, mengapa Anda, satu-satunya wanita yang bisa membuat saya bingung dan terobsesi, mati-matian mencoba menjauh. Saya harus tahu, saya harus memilikinya. Takbu mengulurkan tangannya. Ikutlah denganku, Yeji. Mari kita kembali ke Seoul. Saya akan mengembalikan proyek Jihun. Dan saya akan memberikan Anda kebebasan untuk memilih apapun yang Anda inginkan. Kecuali kebebasan untuk menghilang dari hidup saya. Yeji menatap tangan Takbu yang terulur. Ia telah kehilangan semua senjatanya. Ia telah berbohong. Ia telah lari. Ia telah menggunakan orang lain. Dan ia telah mengungkapkan kebenaran yang paling rahasia. Semuanya gagal. Takdir, yang direpresentasikan oleh Kim Takbu yang berkuasa, tidak bisa dikalahkan. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya Yeji. Suaranya lelah. Saya ingin Anda menjawab pertanyaan ini. Mengapa Anda tahu semua detail masa depan saya? Mengapa Anda menghindari saya seolah saya adalah kehancuran Anda? Dan mengapa, meskipun Anda berusaha menjauh, Anda tetap di sini, di gerbang keberangkatan yang rusak, menunggu saya? Yeji akhirnya mengerti, ia tidak bisa lari dari takdir karena takdir itu adalah dirinya sendiri. Ia kembali ke masa lalu bukan untuk lari, tetapi untuk menyelesaikan benang kusut yang mengikat mereka. Dengan rasa menyerah yang mendalam, Yeji mengulurkan tangannya dan menyentuh jari-jari Takbu. Sentuhan itu dingin, tetapi ada percikan listrik aneh yang menjalari kulit mereka, ikatan takdir yang tidak bisa dihindari. Saya tidak bisa pergi, kata Yeji, mengakui kekalahannya. Dan Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Tepat sekali, bisik Takbu, menggenggam tangan Yeji dengan kuat. Selamat datang kembali, Yeji. Kali ini, kita akan menghadapi takdir bersama. Takbu memanggil salah satu pengawalnya, yang segera membawakan tiket baru. Kemana kita akan pergi? Tanya Yeji. Pasrah, pulang. Jawab Takbu. Kita akan kembali ke Seoul, ke tempat di mana kita pertama kali bertemu. Dan Anda akan menceritakan segalanya kepada saya. Kita akan membangun takdir yang baru, yang benar-benar kita berdua yang mengendalikan, bukan bayangan masa lalu. Yeji membiarkan Takbu membawanya keluar dari gerbang keberangkatan. Ia telah kalah dalam upaya melarikan diri. Tetapi ia telah memenangkan konfirmasi bahwa Takbu tidak lagi terikat pada kebohongan Lisa. Kini, ia hanya harus menghadapi sisa takdir yang menanti. Bagian 9. Benang merah takdir menguat. Pengakuan di senja Seoul. Kembali ke Seoul. Yeji tidak dibawa ke rumah orang tuanya, melainkan ke sebuah apartemen pribadi yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Taesan Group dan mata-mata keluarga. Apartemen itu milik Kim Takbu, tempat persembunyiannya yang jarang digunakan. Di ruang tamu yang minimalis namun elegan, Yeji akhirnya duduk berhadapan dengan Takbu, tanpa perisai, tanpa alasan untuk lari. Saya sudah menepati janji saya untuk tidak pergi. Sekarang giliran Anda, kata Yeji, matanya menuntut. Kembalikan proyek Jihun. Dia tidak pantas dihukum atas kesalahan saya. Takbu mengeluarkan ponselnya. Ia menghubungi Kang Hun.
Sekretarisnya, batalkan penarikan sponsor dari proyek energi terbarukan Lee Ji-hoon. Berikan ia dana tambahan. Dan pastikan ia tidak diganggu oleh siapapun di Taesan. Urusan pribadi saya sudah selesai dengan Tuan Lee. Yeji terkejut. Takgu menepati janjinya dengan begitu cepat dan tanpa syarat. Terima kasih, kata Yeji. Lega karena Ji-hoon akhirnya bisa meraih mimpinya. Sekarang giliran Anda, ujar Takgu. Menatap Yeji dengan serius. Ceritakan, kenapa Anda begitu takut pada saya? Dan apa yang Anda maksud dengan masa depan? Yeji menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk menceritakan segalanya. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Ia menceritakan tentang pernikahan mereka yang dingin selama 2 tahun. Tentang ia yang tidak pernah disentuh. Tentang kebohongan Lisa. Tentang kecelakaan dan kembali ke masa lalu. Ia menceritakannya dengan detail yang menyakitkan. Saya melihat Anda bahagia dengan Lisa. Saya mendengar Anda berkata pernikahan kami adalah kesalahan. Saya melihat Anda terikat pada ilusi kebohongan. Saya tidak ingin mengulangi rasa sakit itu, Takgu. Saya kembali ke masa lalu dan saya berjuang keras untuk menciptakan kehidupan di mana saya tidak perlu menderita karena cinta tak berbalas. Takgu mendengarkan dengan diam. Wajahnya muram dan serius. Ketika Yeji selesai, keheningan panjang menyelimuti ruangan. 2 tahun. Bisik Takgu. Pandangannya jauh. Saya menyakiti Anda selama 2 tahun. Saya menjadikan Anda istri yang tidak bahagia karena kebohongan yang saya percayai. Ia menggelengkan kepala. Saya ingat betapa saya selalu merasa kosong. Bahkan setelah menikah. Saya selalu berusaha mencintai Lisa karena saya pikir saya berutang nyawa padanya. Tetapi hati saya tidak pernah terasa penuh. Itu karena hati saya sudah mencari Anda, penyelamat sejati. Tetapi saya terlalu buta oleh ilusi. Takgu menatap Yeji. Rasa penyesalan yang mendalam terlihat jelas. Saya minta maaf, Yeji. Saya minta maaf atas penderitaan yang harus Anda alami di masa depan itu. Saya minta maaf telah membuat Anda begitu takut sehingga Anda harus lari sejauh ini. Air mata Yeji jatuh. Ini adalah permintaan maaf yang tidak pernah ia dengar di alur waktu sebelumnya. Permintaan maaf ini lahir dari Takgu yang masih polos, sebelum ia terperangkap dalam kekuasaan dan ilusi. Takgu bertindak tegas. Malam itu, Takgu membuat Yeji berjanji untuk tetap tinggal di apartemen itu. Bukan sebagai tahanan, tetapi sebagai tamu. Ia berjanji akan memberikan Yeji ruang dan waktu yang dibutuhkan. Tetapi ia tidak akan membiarkan Yeji lari lagi. Keesokan harinya, Takgu, dengan energi baru yang berasal dari rasa marah dan kebenaran, mengambil tindakan. Ia memanggil Lisa ke kantornya di Taesan Group. Lisa datang dengan percaya diri. Mengira ia akan mendapatkan keuntungan besar setelah Takgu membersihkan pesaingnya, Yeji. Takgu, kenapa kau memanggilku? Aku dengar kau sudah mengurus masalah Yeji, kata Lisa, mencoba meraih tangan Takgu. Takgu menatapnya dengan pandangan dingin. Duduk, Lisa, kita perlu bicara tentang kalung bintang itu. Wajah Lisa langsung pucat. Ia mencoba tersenyum, tetapi gagal. Kalung. Kenapa dengan kalungku? Ini kenang-kenangan yang kau berikan padaku, sayang. Tidak. Potong Takgu tajam. Itu adalah liontin milik gadis yang menyelamatkan saya. Dan gadis itu bukanlah Anda. Takgu melempar sebuah dokumen ke meja. Hasil penyelidikannya yang diam-diam ia lakukan di masa lalu. Saya melacak catatan donasi dan laporan kecelakaan itu lagi. Dengan perspektif yang berbeda. Saya menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam cerita Anda, Lisa. Dan saya tahu persis siapa yang menyelamatkan saya. Ini omong kosong. Siapa yang memberitahumu? Seo Yeji. Kan, wanita gila itu. Dia cemburu. Takgu, jangan percaya padanya. Lisa berteriak. Panik. Yeji. Dia hanya mengonfirmasi kecurigaan saya. Balas Takgu. Dan saya tahu bagaimana Anda mendapatkan kalung itu, Lisa. Anda menemukannya di TKP, atau mencurinya dari arsip panti asuhan. Anda menggunakan kepolosan seorang anak kecil untuk menciptakan ilusi bagi keuntungan Anda sendiri. Lisa akhirnya menyerah. Air mata palsu pun berhenti. Baik, aku menemukannya, tapi aku mencintaimu, Takgu. Aku hanya ingin bersamamu. Aku pantas mendapatkanmu. Cinta yang lahir dari kebohongan bukanlah cinta, kata Takgu.
Suaranya mengandung kekecewaan. Kita tidak punya masa depan, Lisa. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Dan jika Anda mencoba mendekati saya atau Yeji lagi, saya akan memastikan grup Taesan menghancurkan seluruh karir Anda, baik di Korea maupun di luar negeri. Lisa keluar dari kantor Takbu, menangis karena kehilangan tahta dan pria yang ia yakini miliknya. Takbu akhirnya membersihkan bayangan masa lalu yang salah itu. Rajutan takdir baru. Setelah Takbu menyelesaikan urusannya dengan Lisa, ia kembali ke apartemen. Ia tidak lagi mengejar Yeji, tetapi mulai memberinya ruang. Ia mulai mencoba memahami Yeji. Mereka menghabiskan hari-hari berikutnya dengan berbicara. Yeji menceritakan detail masa depan yang tidak menyakitkan, tentang kemajuan teknologi, tentang kejadian politik dunia, dan tentang bagaimana Taesan Group akan menjadi raksasa. Takbu, yang haus akan pengetahuan, mendengarkan dengan penuh minat. Anda datang dari masa depan untuk menyelamatkan saya, bukan dari kecelakaan, tetapi dari pernikahan yang salah, kata Takbu suatu malam, saat mereka melihat bintang-bintang dari balkon. Saya datang untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Takbu, koreksi Yeji. Tapi takdir Anda selalu membawa Anda kembali kepada saya. Ikatan di antara mereka tumbuh dengan cepat, namun berbeda dengan alur waktu pertama. Kali ini, Takbu tahu tentang luka Yeji, dan ia sangat berhati-hati. Ia tidak lagi mengejar, ia menunggu. Yeji mulai melihat Takbu yang sebenarnya, seorang pria muda yang masih memiliki luka emosional, tetapi yang tulus, cerdas, dan hangat di balik lapisan dinginnya. Mereka mulai melakukan hal-hal kecil, memasak bersama, belajar di perpustakaan, menonton film. Mereka mulai menciptakan kenangan baru, kenangan yang tidak ternoda oleh ilusi atau kewajiban. Benang takdir yang tak terhindarkan. Meskipun Yeji kini merasa nyaman di dekat Takbu, ia masih memendam rasa takut. Apakah ini cinta sejati, atau rasa syukur yang baru dan halus? Yeji memutuskan untuk menguji takdir sekali lagi. Aku akan kembali ke Pusan, kata Yeji suatu pagi. Aku sudah menyelesaikan urusanku. Aku ingin kembali menyelesaikan kuliahku. Hidup normal. Takbu tidak membantah. Baiklah, saya akan mengatur transportasi terbaik untuk Anda. Yeji terkejut. Anda tidak akan menghentikan saya. Tidak, saya tahu Anda tidak akan lari. Anda hanya ingin tahu apakah saya akan memaksa Anda. Takbu tersenyum tipis. Saya tidak akan memaksa. Saya sudah membersihkan masa lalu. Jika Anda kembali kepada saya, itu karena Anda memilihnya. Jika Anda tidak, itu karena saya harus berjuang lebih keras. Tetapi saya tetap akan ada di sana. Takbu mengantar Yeji ke stasiun kereta. Saat Yeji hendak naik ke kereta, Takbu memeluknya erat. Itu adalah pelukan yang berbeda. Pelukan hangat dan penuh hormat. Selamat jalan, Yeji. Saya akan menunggu kabar Anda. Bisik Takbu di telinganya. Yeji kembali ke Busan. Ia kembali ke kamar kosnya. Kembali ke kampus sastra klasik. Ia berusaha keras untuk kembali ke rutinitasnya. Namun, tidak ada lagi Ji-hun di sisinya. Tidak ada lagi gairah untuk belajar sastra klasik. Yang ada hanyalah ruang kosong yang ditinggalkan oleh Takbu. Di perpustakaan, ia sering mendapati dirinya tanpa sengaja membaca berita tentang Taesan Group. Di kafe, ia sering teringat Takbu yang duduk di sana, menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Suatu malam, saat ia berjalan pulang sendirian, ia merasakan kesepian yang menusuk. Ia menyadari, ia telah menghapus semua alasan Takbu untuk mencintainya karena ilusi. Tetapi ia tidak bisa menghapus perasaannya sendiri yang kembali tumbuh subur untuk Takbu muda ini. Tiba-tiba, ia menerima paket kurir. Isinya adalah surat dari Takbu. Yeji, saya tidak mencoba memengaruhi pilihan Anda. Tetapi saya sudah mengatur beberapa hal. Proyek amal panti asuhan tempat kita bertemu 20 tahun lalu. Sekarang disponsori oleh Taesan. Nama Anda tercantum sebagai koordinator utama untuk kegiatan sastra anak. Anda harus datang, setidaknya sekali, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Anda serius. Saya tahu Anda ingin lari, tetapi takdir selalu merajut kita kembali ke tempat kita seharusnya berada. Saya tidak akan memaksa Anda, tetapi saya akan selalu menyiapkan alasan bagi Anda untuk datang kepada saya.
Sampai jumpa, Takgu. Yeji tersenyum. Takgu tidak menggunakan paksaan, tetapi ia menggunakan kesempatan. Ia tahu, hati Yeji terikat pada panti asuhan itu. Ia tahu, Takgu telah menyiapkan alasan yang paling tulus bagi Yeji untuk kembali. Takdir bukan tentang rantai yang mengikat, tetapi tentang benang merah yang ditarik secara perlahan. Yeji tidak bisa lagi melawan. Ia telah melepaskan segalanya untuk menghindari Takgu. Tetapi ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah dengan menerima Takgu yang sebenarnya. Takgu yang kini mengetahui kebenaran. Dengan hati yang akhirnya terasa utuh, Yeji mengambil keputusan. Bagian 10. Menerima waktu dan cinta. Keputusan untuk kembali. Surat dari Kim Takgu bukanlah sebuah perintah, melainkan undangan. Sebuah pengakuan bahwa ia mengerti di mana letak hati Seo Yeji yang sebenarnya, pada kepolosan masa lalu dan keinginan untuk memperbaiki. Yeji menatap brosur proyek amal panti asuhan yang dikirim Takgu. Di sana, tertulis jelas, program edukasi sastra untuk anak, didukung oleh Taesan Group dan dikelola oleh Seo Yeji. Dia telah lari sejauh mungkin, tetapi Takgu selalu menempatkan dirinya di persimpangan yang tak bisa ia hindari. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan kebenaran. Takgu muda ini telah menunjukkan dirinya lebih menghormati dan lebih memahami Yeji daripada Takgu suaminya di masa depan. Ia telah menarik Lisa keluar dari hidupnya. Ia telah mengembalikan masa depan Jihun. Dan kini ia memberi Yeji ruang. Yeji menyadari, ketakutannya yang utama bukan lagi Takgu, melainkan ketakutan untuk mencintai dan terluka lagi. Tapi, cinta ini terasa berbeda. Cinta ini lahir dari konfrontasi, dari kejujuran, dan dari pengorbanan yang disaksikan Takgu. Keesokan harinya, Yeji membeli tiket kereta cepat kembali ke Seoul. Ia tidak memberitahu Takgu. Reuni di panti asuhan. Yeji tiba di panti asuhan harapan, tempat di mana benang takdir mereka pertama kali terjalin 20 tahun lalu. Dia datang bukan sebagai korban yang melarikan diri, melainkan sebagai wanita dewasa yang bertanggung jawab atas masa lalu dan masa depannya. Saat Yeji melangkah masuk ke aula utama, ia melihat Takgu sedang duduk di lantai, dikelilingi oleh anak-anak. Takgu, yang biasanya terlihat kaku dan formal, kini tertawa kecil saat seorang anak perempuan menarik dasinya. Ia tampak santai, bersinar, dan benar-benar tulus. Melihat adegan itu, Yeji merasakan gelombang kehangatan yang tak terbantahkan. Ini adalah Kim Takgu yang tidak pernah ia lihat. Takgu yang lembut, yang terbebaskan dari ilusi masa lalu. Seorang anak kecil melihat Yeji dan menarik lengan baju Takgu. "Paman, ada nuna cantik." Takgu menoleh, matanya bertemu dengan Yeji. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kaget yang murni, lalu segera berubah menjadi kelegaan dan kebahagiaan yang mendalam. Yeji berjalan mendekat. Ia tidak berkata apa-apa. Takgu berdiri, menatapnya, seolah ia takut Yeji akan menghilang lagi. "Anda datang," bisik Takgu. "Saya datang," jawab Yeji. Suaranya tenang. "Saya datang untuk proyek sastra itu, dan untuk mengawasi Anda, Tuan Kim." Takgu mengulurkan tangannya, tetapi tidak untuk menariknya. Ia hanya memegang tangan Yeji dengan lembut. "Saya tahu Anda tidak akan lari. Anda adalah penyelamat saya. 2 kali. Sekali dari kecelakaan, sekali dari kehidupan yang salah." Yeji membiarkan tangannya tetap di tangan Takgu, membiarkan anak-anak berkerumun di sekitar mereka. Mengatasi bayangan masa depan. Malam itu, setelah mereka meninggalkan panti asuhan, Takgu membawa Yeji ke tepi Sungai Han. Mereka duduk di bangku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi ketegangan yang menyelimuti mereka. "Mengapa Anda akhirnya kembali?" tanya Takgu. Nadanya penuh harapan. "Karena saya menyadari, semakin saya mencoba lari, semakin saya terseret kembali. Takdir kita sudah terjalin terlalu kuat, Takgu," Yeji mengakui. "Tapi saya takut. Saya takut jika kita menikah lagi, Anda akan kembali menjadi pria dingin yang hanya melihat saya sebagai kewajiban, atau sebagai penyelamat." Takgu menoleh, memegang kedua tangan Yeji. Pandangannya teguh. "Saya tahu Anda datang dari masa depan. Saya tahu rasa sakit yang saya sebabkan. Yeji, saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu. Kita akan mulai dari nol."
Saya tidak akan menikahi Anda karena kewajiban keluarga. Dan saya tidak akan menikahi Anda karena Anda adalah penyelamat saya. Lalu, mengapa? Tanya Yeji. Air matanya mulai menggenang. Karena Anda adalah satu-satunya wanita yang membuat saya harus berjuang untuk kebenaran. Anda adalah satu-satunya wanita yang melihat saya apa adanya. Seorang pria yang buta, sombong, dan egois, dan tetap memberi saya kesempatan kedua. Kata Takbu, suaranya tulus. Saya mencintai Seo Yeji yang dingin, yang lari, yang cerdas, yang peduli pada Jihun, dan yang menyelamatkan saya tanpa meminta balasan. Saya mencintai Anda, bukan bayangan masa lalu. Yeji tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia memeluk Takbu, membiarkan air mata kelegaan dan penerimaan membasahi bahu pria itu. Saya juga mencintai Anda, Kim Takbu, bisik Yeji. Saya selalu mencintai Anda, bahkan di masa depan yang dingin itu. Takdir yang diperbarui, Yeji memutuskan untuk tinggal di Seoul. Ia tidak kembali ke kampus Pusan, tetapi mendaftar kembali di Universitas Seohwa. Kali ini mengambil jurusan yang ia impikan, sastra klasik. Tetapi ia juga mengambil kelas manajemen bisnis, karena ia tahu ia akan berakhir di dunia Takbu. Dan kali ini, ia akan datang sebagai dirinya yang setara. Mereka mulai berkencan. Kencan pertama mereka adalah kunjungan ke panti asuhan harapan. Kencan kedua mereka adalah membantu Jihun di laboratoriumnya. Takbu belajar menjadi pasangan yang hangat, menghargai batas, dan menghormati Yeji. Yeji belajar melepaskan rasa takut dan menerima kebahagiaan. Mereka menghabiskan 2 tahun membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati. Takbu mengakhiri perjodohan yang diatur keluarga, bersikeras bahwa ia akan memilih pasangannya sendiri. Yeji tidak lagi tersembunyi. Ia diperkenalkan kepada dunia Takbu sebagai wanita yang ia pilih, teman hidupnya. Pernikahan kedua, 3 tahun setelah Yeji kembali ke masa lalu. Kim Takbu melamarnya, di tempat yang sama di mana ia pertama kali menikahinya. Tetapi kali ini, di sana tidak ada kontrak, hanya bunga dan janji yang tulus. Pada upacara pernikahan mereka, Yeji mengenakan gaun yang sama, tetapi tatapan matanya berbeda. Di matanya, tidak ada lagi ketakutan atau kehampaan, hanya cahaya kebahagiaan. Takbu menatapnya, matanya penuh cinta. Aku berjanji. Yeji, tidak ada lagi dingin, hanya kita. Yeji tersenyum. Kita telah melawan takdir, Takbu, dan kita menang. Epilog, waktu yang terukir. Beberapa tahun kemudian, Yeji dan Takbu berjalan di taman, ditemani oleh putra kecil mereka yang lucu. Yeji adalah wanita yang bahagia dan percaya diri. Ia memimpin Yayasan Amal Taesan yang fokus pada edukasi anak. Apakah kamu pernah menyesal kembali ke masa lalu? Tanya Takbu, memeluknya dari belakang. Yeji bersandar padanya. Awalnya, ya, aku ingin lari. Tapi sekarang, aku bersyukur. Jika aku tidak kembali, aku tidak akan pernah tahu kebenaran. Dan kita akan terperangkap dalam kepalsuan. Rasa sakit itu harus terjadi, agar kita bisa menemukan cinta sejati ini. Mereka berdua tahu, kisah mereka adalah anomali. Takdir yang dibengkokkan oleh rasa sakit dan kekuatan kehendak. Mereka harus kehilangan segalanya di masa depan untuk mendapatkan segalanya di masa lalu. Yeji tersenyum. Ia menatap ke langit. Di sana, di antara bintang-bintang, takdir mereka telah terukir ulang. Bukan sebagai bayangan yang menyakitkan, melainkan sebagai cahaya yang abadi. Mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir. Tetapi mereka berhasil mendefinisikan ulang takdir itu sendiri, menuliskannya dengan tinta kejujuran dan cinta yang tak terhindarkan. Epilog, waktu yang terukir. Beberapa tahun telah berlalu sejak pernikahan kedua mereka yang penuh makna. Musim semi telah berganti puluhan kali, membawa serta kedamaian dan kehangatan yang dulu Yeji kira mustahil didapatkan bersama Kim Takbu. Mereka tidak hanya menikah, mereka bersatu. Membangun fondasi yang kokoh di atas kebenaran, bukan ilusi atau kewajiban. Mereka kini berada di taman pribadi rumah mereka di Seoul. Sebuah rumah yang dirancang ulang oleh Yeji, hangat, penuh cahaya, dan jauh dari aura dingin yang menyelimuti penthouse di masa depan yang dulu. Yeji duduk di bangku kayu,
Menyaksikan Kim Tak-gu kini berusia awal 30-an. Lebih tampan dan santai, sedang bermain kejar-kejaran dengan putra kecil mereka, Kim Junho yang berusia 4 tahun. Junho memiliki mata besar yang cerah seperti Yeji, dan tawa renyah yang merupakan perpaduan sempurna dari kehangatan yang Yeji ajarkan pada Tak-gu. Ayah, cepat tangkap aku, teriak Junho. Berlari di antara pohon maple. Ayah tidak akan membiarkanmu lari, balas Tak-gu. Menangkap Junho dalam pelukan erat, lalu mencium pipinya. Melihat interaksi penuh kasih itu, air mata haru menggenang di mata Yeji. Ini adalah gambaran keluarga yang dulu hanya bisa ia impikan. Tak-gu yang terlibat, hangat, dan mencintai. Yeji kini bukan hanya ibu rumah tangga. Ia adalah direktur eksekutif Yayasan Taesan, mengawasi program yang sangat ia cintai, edukasi sastra dan seni untuk anak-anak panti asuhan, dimulai dari Panti Asuhan Harapan. Ia menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk menavigasi dunia bisnis sosial, membuat Tak-gu sering terkejut sekaligus bangga. Suatu sore, saat Junho sudah tidur dan mereka berdua menikmati teh di balkon, Yeji bertanya pada Tak-gu. Tak-gu, apakah kamu pernah berpikir tentang Lisa? Tak-gu meletakkan cangkirnya, matanya lembut. Hanya sebagai pelajaran, ia mengajariku betapa mudahnya bagi manusia untuk terperangkap dalam ilusi, dan betapa pentingnya kebenaran. Dan Ji-hun, Kang Hun melaporkan, proyek Ji-hun sukses besar. Dia menikah tahun lalu, dan istrinya adalah gadis yang sangat baik. Dia bahagia, kita berhasil menyelamatkan masa depan Ji-hun. Yeji, Tak-gu tersenyum. Kau adalah keajaiban terbesarku. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tetapi juga hidupku. Yeji memeluk lengannya, menyandarkan kepalanya di bahu Tak-gu. Aku tidak kembali untuk menyelamatkanmu, Tak-gu. Aku kembali untuk menyelamatkan diriku dari rasa sakit yang kau sebabkan. Dan pada akhirnya, kita berdua diselamatkan. Bisik Yeji. Aku tidak bisa lari dari takdir. Tetapi kita bisa mendefinisikan ulang apa arti takdir itu. Itu bukan lagi kepahitan, melainkan kepastian. Mereka tidak pernah lupa tentang masa depan yang pahit itu. Masa lalu yang pahit itu kini menjadi rahasia suci yang hanya mereka berdua yang tahu. Sebuah pengingat bahwa waktu adalah siklus, dan cinta yang sejati akan menemukan jalannya, meskipun harus melalui kesulitan. Yeji tidak pernah mengungkapkan semua detail masa depan, seperti detail finansial atau bisnis yang akan datang, tetapi ia menggunakan pengetahuannya untuk mengarahkan Tak-gu pada keputusan yang lebih etis dan manusiawi. Pernikahan mereka, yang dimulai dari kewajiban dan kesalahpahaman, kini menjadi kisah cinta yang paling nyata. Tak-gu tidak lagi dingin, ia adalah suami yang penuh perhatian dan ayah yang terlibat. Yeji melihat cincin pernikahannya yang berkilauan. Itu bukanlah cincin pernikahan di alur waktu pertama yang terasa berat dan dingin, melainkan cincin baru, ringan, dan penuh janji. Terima kasih telah berjuang begitu keras untuk lari dariku, Yeji, ujar Tak-gu, mencium keningnya. Mengapa? Karena setiap kali kau lari, kau membuatku mengejar kebenaran, dan kebenaran itu membawaku kembali padamu, sepenuhnya. Kau mengajariku apa arti cinta tanpa syarat. Dan kini, kita menjalaninya. Inilah takdir kita. Mereka duduk berdua di bawah langit malam, membiarkan kehangatan dan keheningan berbicara. Yeji memejamkan mata. Ia telah kembali ke tahun-tahun yang hilang itu, berjuang melawan takdir. Dan akhirnya, ia menemukan bahwa takdir mereka bukan untuk dipisahkan, tetapi untuk ditulis ulang, menjadi kisah cinta sejati yang terukir oleh waktu dan kebenaran yang pahit. Tamat.